Oke, sudah? Oke, mari adik-adik ikutin kakak. Ya ini on the spot ya, nggak ada latihan, langsung aja. Tahu lagu Jalan Serta Yesus ya? Oke, setiap kata jalan, dengar ya. Setiap kata jalan dan setiap kata Yesus berbalik. Kita semua hadap sini. Hadap sini yuk semua. Dipegang pundak temennya. Dipegang dulu pundak temennya, udah? Jangan lepas ya. Udah? Nanti misalnya jalan serta berarti Yesusnya gini ya. Jalannya kita jalan depan dulu, Yesus baru belakang, baru jalan. Oke, bisa? Oke, yuk Bang, musik. Ya, mari kita jalan. Ya, kita mau bersama-sama jalan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Belum, sabar kali ya, semua kali ya. Jangan ada yang putus ya, nanti kakak perhatikan dari sini, siapa yang putus kakak suruh ke sini. Ya, jangan ada yang putus, oke? Setuju ya? Tapi sebelumnya di sini kosong. Aku mau yang di belakang pindah aja deh ke sini. Diisi dulu yang kekosongannya. Ayo dibantu yuk. Kakak-kakaknya dipenuhkan aja ke sini. Nanti kalau ada yang mau nyusul boleh ke sini. Mungkin yang di Unimed jauh kali untuk ke sini ya kan. Mereka lagi di jalan. Ayo sebelum kita mulai diisi dulu kekosongan yang di depan. Yang ini Kak. 1, 2. Ini dari sini adik. Yang di belakang. Ayo yang di belakang sini deh, diisi di sini. Itu, ya boleh dibantu sama panitia ya, diarahkan ya. Oke, kita mulai ya. Are you ready? Mana ini suara maba? Are you ready? Come on, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi pemusik, go. Jalan serta Yesus, Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Selamanya. Udah, berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan kita yuk. Oke, silakan duduk. Aku mau mencari seseorang. Ya, targetku adalah pria. Padahal aku nggak bisa lihat sebenarnya. Kak, boleh disiapkan sesuatu? Aku butuh 2 orang. Pakai nunduk-nunduk lagi ya. Aku cari dari vokasi dulu. Yang mana vokasi? Tunduk-tunduk ya. Ya udah dari yang baik-baik lah dulu. Adik, ini baik-baik. Sini dek, temani kakak dulu. Ayo, kita berikan dulu tepuk tangan untuk dia. Ya. Oke. Berikan dulu tepuk tangan. Ya, satu lagi. Mau yang pria atau wanita? Wanita. Oke, aku ke kalian. Ya, ke kamu cantik. Ayo sayang. Ayo, cepat. Ayo, berikan dulu tepuk tangan untuk PP-nya. Oke, ayo sini. Ayo dek. Inilah wanita ini ya. Susah kali, pengen dibujuk-bujuk ya kan? Oh ya, oke. Boleh berdiri di atas saja dek. Oke, perkenalkan namanya, jurusannya. Pertanyaan Kak Tria sederhana saja. Apa alasan kau datang hari ini? Dan apa yang kau harapkan setelah pulang dari sini?
Kan sederhana ya pertanyaannya ya. Apa alasannya kau ke sini dan apa yang kau harapkan setelah pulang dari sini? Kita berikan dulu tepuk tangan untuknya. Halo semuanya, nama aku Alvaro Ganda Kristen Papaan. Jurusan aku Sastra Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya USU. Alasan aku datang dari sini itu untuk menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Marcella Yanti Marbun. Saya kuliah di Polmed, jurusan saya akuntansi keuangan publik. Alasan saya masuk sini, saya ingin bergabung bersama KPI. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Marcella dan Alvaro. Silakan duduk. Ya nanti, ya boleh kakak cantik dikasih dulu sesuatu sama mereka ya. Iya. Ya ada yang dinikmati di malam minggu. Hari ini malam minggu ya? Hari ini Sabtu ya? Ya bermalam minggu kita semua. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak meminta semuanya kita untuk boleh menonaktifkan alat komunikasi ya. Jadi di silent dulu, hal-hal yang kurang penting dan kurang berkenan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, saya mau menyapa yang di sebelah kanan. Shalom. Yang ada di depan saya, shalom. Ya, untuk pelayan acara, shalom. Ya, saya mau menyapa semuanya dan sambutlah sapaan saya dengan penuh sukacita. Shalom putra putri masa depan Indonesia, kepunyaan Allah. Kita berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Mari kita saksikan video opening kegiatan kita hari ini. Gereja GKPI Padang Bulan mengucap syukur atas kelulusan adik-adik mahasiswa baru 2025 Sekota Medan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang di ibadah penyambutan mahasiswa baru 2025 Sekota Medan.
dengan tema Engkau Berharga di Mata Tuhan. Dan hari ini akan dilayani oleh pendeta resort kita, yaitu pendeta Janter Lubis MTH. Selamat melayani Pak Pendeta. Dan juga di hari ini tentunya sebagai mahasiswa baru, supaya kita semakin termotivasi untuk boleh mengerjakan peran dan bagian kita. Hari ini di sharing session, tips dan strategi agar sukses dalam perkuliahan akan dibawakan oleh kedua alumni kita, yaitu alumni KMK USU. Kepada Bang Jubel dan juga kepada Kak Posma, kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Dan sukacita kita juga semakin bertambah atas kedatangan Bapak Dr. David Mills yang jauh-jauh datang dari Australia. Selamat datang Pak. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Karena hari ini, hari yang sangat teristimewa. Allah kita setia, bukan hanya kepada Abraham, bukan saja hanya kepada Yakub, Ishak, bahkan kita semua orang yang percaya. Allah telah menjanjikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita semuanya boleh berdiri bersama-sama. Kita bersuka atas kebaikan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Menyanyikannya hanya pria saja. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Pria. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan. Bersuka. Semuanya. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Memuji Tuhan. Katakan haleluya. Untuk kelulusanmu, untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, dan untuk apapun itu. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise
kembali. Sesuai dengan tema kita hari ini. Engkau berharga di mataku. Pertanyaan dan renungan untuk kita masing-masing. Masihkah kamu menganggap dirimu berharga bagi Tuhan? Ada kisah yang sangat menarik dari seorang anak yang sedang memandang akuarium yang sangat besar. Ada ikan irwana pemberian harganya. Lalu singkat ceritanya si anak bertanya dan dia mendapati jawaban. Harganya itu hanya 1 juta. Lalu si ayah menyatakan lagi kepada anaknya. Berapa nak? Lalu dia memberitahu. 1 juta ayah. Lalu ayahnya menyuruh lagi. Coba pergi ke pasar. Lalu tanyakan kepada penjual yang ada di pasar. Berapa ikan irwana? Lalu penjual itu juga mengatakan. Harganya 1 juta. Wah, harganya sama. Lalu dia memberitahu kepada ayahnya. Dan untuk terakhir kali ayahnya berkata, anakku yang kukasihi, pergilah bawalah ikan ini ke penjual ikan hias. Dan bawalah sertifikatnya. Bahkan prestasi-prestasi daripada ikan ini. Lalu dia membawa surat-suratnya. Lalu si penjual ikan hias mengatakan, anak baik, harga ikan ini adalah 100 juta rupiah. Kira-kira gimana respon si anak? Dari 1 juta menjadi 100 juta. Ikan itu akan berharga di tangan yang tepat. Begitulah dengan kita. Kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Karena dialah yang telah menciptakan kita dan telah menentukan semula yang terbaik untuk kita. Tuhan memilih dan memanggil aku, kamu dan kita semua tidak hanya untuk percaya, namun melakukan pekerjaan baik. Mari kita mau meresponi panggilan Tuhan, perjumpaan Tuhan di gereja kita ini hari ini. Ketika lewat lagu pujian Tuhan memanggil namamu, apakah responmu? Mari katakan, ini aku Tuhan, ku jawab ya ya. Kita menyanyikan lagu ini jika nanti saya mengucapkan pria, bagi pria boleh berdiri dan responi panggilan Tuhan, ku jawab ya ya. Begitu juga dengan wanita dan maba, untuk semua maba dan saudara untuk kita semuanya. Mari kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan. Tuhan memanggil namamu. Kita mulai dari wanita. Tuhan memanggil namamu wanita. Tuhan memanggil namamu, oh wanita. Tuhan memanggil namamu, oh wanita. Oh wanita, apa jawab? Apa jawabmu? Tuhan memanggil. Mulai berdiri dan katakan ku jawab ya ya. Jawab ya, ya, ya. Karena aku jawab ya ya wanita. Jawab ya, ya, ya. Hanya wanita saja. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu, oh pria. Tuhan memanggil namamu, oh pria. Oh pria, apa jawab? Adik-adik kami dan teman-teman kami yang mulia. Inilah dan responi panggilan Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Khusus mahasiswa baru, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggil namamu, oh maba. Tuhan memanggil namamu, oh maba. Oh maba, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Untuk mahasiswa baru yang berdiri. Ya, Ya, mana suaranya? ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, Tuhan ya. memanggil kita semua. Tuhan memanggil Saudara, namamu, saudara. Tuhan memanggil namamu, saudara. Oh saudara, apa jawabmu? Tuhan untuk memanggil kita semua berdirilah dan responi panggilan Tuhan. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan,
kedalaman hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang kudus. Terima kasih telah mempertemukan dan menyatukan kami untuk beribadah bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, gereja yang kami cintai ini ya Tuhan, GKPI Padang Bulan. Kami bersyukur dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kami, gereja kami dan terkhusus adik-adik mahasiswa. Hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah ini. Hadirlah Engkau menambahkan sukacita, menambahkan kerinduan, menambahkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada kita semuanya saya persilakan untuk duduk kembali. Kita sangat bersyukur kalau kegiatan kita ini telah dipersiapkan, dikoordinir kurang lebih dari 1 bulan. Dan kepada Ketua Panitia, kepada Bapak Harapan Lumban Toruan, saya persilakan untuk bisa memberikan kata sambutan. Shalom. Horas. Ya. Sini. Wah, disuruh ke sini. Biasanya langsung dekat saya. Sekali lagi shalom. Ya. Terima kasih ya. Selamat datang kepada mahasiswa baru ya, putra putri terbaik bangsa. Juga kepada semua undangan kita. Senang rasanya berdiri sini berjumpa dengan saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada pendeta, majelis dan juga semua jemaat GKPI karena atas respon mereka, atas motivasi mereka sehingga acara ini berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada Amang Pendeta juga, Jelubis, yang nanti menaburkan firman. Juga kepada Bang Jubel, Kak Posma, yang akan memberikan tips dan trik menjalani perkuliahan. Dan special thanks Mr. David Mills and family, welcome to GKPI Padang Bulan. Senang berjumpa dengan Bapak Kacita dan juga berterima kasih kepada semua pengurus pengisi acara ya, kepada MC, song leader, pemusik, adik-adik saya PPG KPI, juga undangan kami dari LPMI. Terima kasih atas kehadiran kalian. Acara ini penuh sukacita kita penuh. Terkhusus kepada adik-adik kami, mahasiswa baru gitu ya. Angkat tangan dulu yang mahasiswa baru siapa ya? Ya, terima kasih sudah datang gitu ya. Tidak banyak yang merasakan sukacita seperti kalian. Itu sesuatu yang luar biasa, yang harus disyukuri. Gitu ya, dulu di kampung saya cuma saya saja yang satu kampung itu yang lolos, itu luar biasa. Namun demikian ada juga kadang sudah masuk perguruan tinggi tapi kurang bersyukur. Karena apa? Karena pilihan kedua. Siapa di sini yang pilihan kedua? Oh, jadi rata-rata pilihan pertama ya. Oke, tepuk tangan dulu yang pilihan pertama. Ya, karena biasanya pilihan kedua itu sudah masuk USU, sudah masuk pilihan kedua tapi masih kurang bersyukur gitu. Gitu ya, saya juga seperti itu.
Pilihan pertama saya ya agak jauh-jauh ya, biasa anak muda kedokteran. Pilihan kedua pertanian, lolos pilihan kedua. Ada rasa yang kurang puas dalam hati. Tetapi ingat adik-adik mahasiswa, ini adalah jawaban Tuhan atas doamu. Saya angkatan 92. Mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini belum lahir kali ya. Siapa yang lahir tahun 92 di sini? Gak ada ya. Saya 92 dan saya waktu itu, aduh kok nomor 2. Tapi itulah jawaban Tuhan itu, indah sekali. Kalau mungkin pilihan satu saya nggak bakal jadi dokter karena nggak ada biaya. Tapi saya dikasih pilihan 2. Dan yang terutama, saya berjumpa dengan Yesus. Jadi kalau ditanya, apa berkat yang terbaik yang kamu alami selama kuliah? Yang terbaik adalah saya berjumpa dengan Yesus. Hari ini, kami mengundang adik-adik di sini untuk berjumpa dengan Yesus. Karena itulah yang paling utama. Cari dahulu kerajaan Allah, selanjutnya ditambahkan kepadamu. Mudah-mudahan apa dulu yang kami rasakan berjumpa dengan Yesus, adik-adik rasakan juga saat ini. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Kalau penerimaan kami kurang baik, masih kurang maksimal, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Harapan Lumen Toruan. Mari kita mendengarkan persembahan lagu puji yang berjudul Bila Benda Hidup Menerpa.
Ya, kiranya pujian daripada vokal grup LPMI berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan kesaksian hidup dari Bapak Dr. David Mills. Pada Bapak kami persilahkan. Shalom. Saya memperkenalkan diri saya sedikit, serta istri saya. 40 tahun yang lampau, kami melayani di tengah-tengah pemuda-pemudi GKPI dan juga di dalam jemaat GKPI sewilayah Medan Aceh. Kami, saya kira, mendapat berkat yang sebesar-besarnya dari pengalaman kami, karena selama 10 tahun kami melayani di tengah-tengah gereja GKPI. Dan kami bersyukur bahwa jemaat Padang Bulan adalah satu fokus dari pelayanan di samping jemaat-jemaat lain. Jadi kalau adik-adik berasal dari jemaat lain dan sekarang berkumpul di sini, barangkali saya juga mengenal jemaatmu, tempat asalmu. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta, juga kepada panitia, dan juga kepada semua mahasiswa. Karena saya teringat 60 tahun yang lampau, saya masuk Fakultas MIPA, Ilmu Pengetahuan Alam, sebagai mahasiswa baru yang baru berumur 17 tahun. Kalau 49 tahun yang lalu kami tiba di Medan bersama dengan anak-anak kami yang kecil, dan saya juga menjadi dosen di Fakultas MIPA dan jurusan Fisika di kampus Universitas Sumatera Utara yang sangat dekat di sini. Saya merasa bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bekerja sama dengan Bapak-Bapak Pendeta, dengan para pemuda di GKPI adalah suatu kehormatan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Dan saya ingin menceritakan beberapa hal dari kehidupan saya, karena pada hari pertama saya mulai di universitas, saya sadar ada beberapa orang yang senior, mahasiswa senior, yang sebenarnya sedang mengambil gelar S3, yang perhatikan saya, yang mendorong saya. Mereka anggota jemaat di kampus, dan mereka menjadi sahabat panjang hidup kami. Maka itu satu berkat yang saya yakin Tuhan akan juga memberi kepada mahasiswa baru masing-masing. Carilah kesempatan untuk bersekutu dengan teman yang seiman, yang rela berjalan bersama di dalam kesusahan maupun di dalam kesukaan. Dan juga mereka mendoakan saya. Karena pada waktu itu, iman kepercayaan saya masih agak kurang jelas. Akhirnya pada tingkat ketiga, saya mendengar firman Tuhan yang Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sempit. Dan kemudian dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka pada masa saya masih di tingkat 3 di fakultas, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya bertemu dengan istri saya, dan akhirnya kami ditugaskan untuk melayani di Indonesia bersama-sama dengan GKPI. Yang saya perhatikan waktu kami tiba di sini, Tuhan telah bekerja di tengah-tengah pemuda-pemudi gereja. Sehingga dengan sama, saya masih ingat kebangunan rohani, kesempatan pertama saya menyaksikan persekutuan mahasiswa di kampus, di aula,
di Universitas USU yang dekat. Itu persis 49 tahun yang lampau. Dan saya sudah sangat terkesan dan juga terharu kerana saya sadar Tuhan sedang bekerja. Tapi bukan kami dari orang luar. Pada zaman itu, Bapak Bishop, Bapak Sekjen, para pendeta wilayah Medan Aceh, semuanya sepakat bahawa pelayanan di tengah-tengah pemuda-pemudi GKPI perlu ditingkatkan. Dan ada seorang pendeta yang tua yang berumur 80 tahun. Bapak itu namanya Hercules Marbun. Dia barangkali pendeta di Medan Timur. Pada sepanjang hidupnya dia berdoa supaya Tuhan meningkatkan pelayanan di tengah-tengah pemuda-pemudi gereja. Sehingga pada kesempatan untuk mengadakan kamp yang pertama pada zaman itu, Bapa yang tua itu meminta supaya dia bisa hadir. Kerana dia dengan begitu gembira melihat bahawa bekerja di tengah-tengah pemuda-pemudi gereja. Sampai di situ saya kira kesaksian saya. Hanya saya ingat juga waktu kami pulang ke Australia, saya diberi kesempatan untuk memimpin penelitian di tengah-tengah fakultas dan jurusan fisika di seluruh negara Australia. Dan waktu itu kami mendapat satu pelajaran yang penting bahawa mahasiswa belajar paling baik bila bekerja sama di satu kelompok kecil. Dari mana kami dapat pelajaran itu? Sebenarnya dari pelayanan pemuda-pemudi GKPI dan juga pelayanan mahasiswa di kampus USU. Bahawa kalau kita saling mendukung, saling mendoakan, kalau kita berjalan bersama dimanapun Tuhan bawa kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja sama, itulah cara kita menjalani sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah masyarakat. Pada adik-adik mahasiswa baru, saya menghimbau supaya juga memperdalami pengenalan akan Tuhan dan juga akan firman Tuhan dan juga di dalam persekutuan Kristen yang akan menopang kehidupanmu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Mils. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari Kor Pemuda-Pemudi GKPI Pamen yang berjudul Blessed Assurance.
Ya, kita berikan tepuk tangan dengan penuh sukacita. Ya. Berkuliah di kampus adalah sukacita kita, bukan hanya hari ini saja. Kampus adalah tempat ideal untuk belajar, berelasi, mengembangkan diri, dan juga untuk bertumbuh. Dan bagaimana tips dan strategi agar sukses di dalam perkuliahan? Hari ini kepada dua alumni kita di USU, produk dari pelayanan mahasiswa KMK USU, kepada Bang Jubel Sitorus dan juga kepada Kak Posma, saya persilahkan untuk maju ke depan. Ya, Bang Jubel Sitorus dari lulusan Fakultas Teknik adalah direktur perusahaan swasta yang bergerak dalam distribusi material building dan juga penulis dari WhatsApp Leader. Selamat datang. Dan kepada Ibu Posma adalah ibu dosen kita dari Fakultas Pertanian dari program studi agroteknologi. Kepada Ibu Dr. Insinyur Posma Basmur MB, persilahkan. Nih kakak. Tes. Kadang-kadang mati-mati suaranya ya. Saya dosen 33 tahun. Nah, kalau mic-nya nggak jelas, informasinya nggak jelas. Betul kan? Dari tadi saya nggak tahu apa yang dibilang. Maka saya harus tes, saya bilang. Capek-capek saya siapin bahannya. Nggak kedengaran juga, nggak ngerti juga. Buat apa ya kan? Iblis akan ambil kesempatan itu untuk tidak memberkati adik-adik di depan sini. Baik. Tidak membuang-buang waktu, saya diberi waktu sangat singkat sekali, tapi saya harus berdiri di depan slide saya karena saya nggak hafal gitu ya materi saya. Baik, adik-adik yang saya kasihi, saya adalah produk KMK USU, KMK Pertanian USU. Saya memilih unit kegiatan mahasiswa yang paling tidak populer pada saat itu, yaitu KMK. Karena tidak boleh nyontek, tidak boleh nyontek. Mana ada yang mau masuk organisasi yang tak boleh nyontek. Karena mahasiswa bilang posisi menentukan IP, posisi duduk ujian. Saya tidak mau gitu ya. Tapi saya bersyukur dan tidak pernah menyesal menjadi anak Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya bertobat tahun 86, dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini saya sungguh bersuka cita diizinkan Tuhan berdiri di hadapan adik-adik semuanya. Dan saya harus minta izin pada Profesor Mauli Purba yang sebenarnya Prof yang lebih layak untuk berdiri di sini. Wakil Dekan 1 FIB USU Profesor Mauli Purba. Prof, nanti kalau ada salah-salah dikoreksi ya Prof. Kita bersama-sama mengajar di sana. Baik, karena saya cuma dapat waktu 20 menit, saya akan cepat saja. Tapi dengarkan saya baik-baik. Ini yang mahasiswa baru, tolong angkat tangan. Saya mau lihat di posisi mana paling banyak. Paling banyak di sini ya. Dan saya harap materi saya juga akan memperbaiki cara kuliah mahasiswa yang sudah senior. Tidak saja hanya mahasiswa baru. Saya akan mulai slide saya, tips dan strategi untuk sukses di dalam perkuliahan. Kedengaran nggak suara saya? Saya Posma Marbun, Batak Tulen, jadi ganas sekali kalau ngomong ya kan? Kedengaran kali saya kalau ngomong ya, kedengaran? Kedengaran nggak dari sana? Dengar nggak dari sana? Dari sana kedengaran? Karena dari tadi adik ini nyanyi, ngomong, saya nggak dengar di sini. Di sini dengar, Pak Harapan? Tidak dengar. Atau dengar kok Pak, dengar katanya. Dengar kan? Dengar, Ibu Posma yang ngomong. Jadi Bapak ini adalah murid saya tepatnya. Jurusan sama, ilmu tanah, agroteknologi. Tua kali saya ya. Baik. Tips yang pertama adalah untuk boleh sukses di fakultas adalah sangat bersyukur.
sangat bersyukur boleh menjadi mahasiswa di fakultas-fakultas yang ada di USU. Kalau ini tidak disyukuri, maka langkah selanjutnya enggak betul. Kenapa bersyukur? Walaupun bukan pilihan yang pertama, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup orang Kristen. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya orang Kristen tidak bisa bilang kebetulan saya masuk fakultas pertanian. Tidak. Dan itu mendatangkan kebaikan buat saya. Bagaimanakah mungkin saya pernah kalah satu kali dan hanya diterima di pilihan kedua mendatangkan kebaikan buat masa depan saya. Itu tingkat iman yang sangat tinggi. Sehingga semua anak Tuhan tidak ada yang mandele, tidak ada yang putus asa, selalu bersyukur di dalam hidupnya. Ketika kau sekarang bersyukur di fakultasmu dan tahu persis, saya harus belajar di sini, menambah ilmu saya, untuk apa? Untuk boleh bekerja dengan baik, untuk boleh membiayai hidup anak istri saya nantinya, maka saya akan bersyukur sekali dan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, setuju? Saya tahu yang hari ini hadir di sini, pastilah orang-orang yang bersyukur dan mau sukses dalam perkuliahannya. Kalau enggak, dia enggak datang hari ini. Tadi panas sekali, ya kan? Cuaca panas sekali, kalian bersedia datang ke sini. Ini adalah orang-orang yang sedang semangat-semangatnya kuliah dan akan mengalahkan anak-anak muda sebaya kalian untuk menjadi yang terbaik di angkatan kalian. Amin. Ya, kita masuk. Maka saya berjanji, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, belajarnya sungguh-sungguh, berkomitmen, belajar sungguh-sungguh. Next. Bagaimana saya bisa berhasil? Maka saya harus punya visi ke depan. Visi itu adalah gambar menembus dinding waktu. Ngerti nggak? Mimpi saya ketika saya baru masuk, saya punya mimpi apa? Saya bilang bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan kepintaran yang diberikan Tuhan, maka saya punya visi bahwa 4 tahun lagi atau 8 semester lagi, saya akan lulus dengan IPK tertinggi cum laude. Saya dan orang tua saya akan diperkenalkan oleh rektor di auditorium sebagai wisudawan terbaik. Apakah sepakat dengan saya harus punya mimpi itu? Betul? Apakah itu mungkin dicapai? Mungkin ya. Jadi di auditorium ketika kau wisuda, maka kau akan dipanggil, disorot oleh videotron, nama ini, NIM ini, IPK sekian, masa studi sekian, anak dari. Itu mimpi saya. Saya ingin sekali bapak saya berdiri dan diperkenalkan sebagai orang tua saya. Karena sampai mati saya nggak bisa balas jasanya. Dengan dia boleh berdiri diperkenalkan sebagai orang tua saya, itu adalah rasa balas budi saya untuk kebaikan orang tua saya yang melahirkan, membesarkan dan mendidik saya. Puji Tuhan saya berhasil waktu itu. Saya berdiri dan diperkenalkan sebagai wisudawan terbaik. Jadi saya memang berdiri di sini, trik-trik yang saya buat adalah yang dulu memang saya kerjakan. Ya. Jadi kemudian apa yang harus saya kerjakan? Sesudah ada mimpi, maka adalah gerakan, misi. Maka gerakannya adalah berdoa dan belajar. Berdoa dan bekerja. Begitu ya. Next. Saya cepatkan saja untuk yang tidak begitu perlu penekanan.
Bagaimana strateginya? Saya baru buta nih masuk kampus, tadinya siswa, sekarang menjadi mahasiswa. Sekarang menjadi siswa yang maha, siswa yang sudah besar. Kalau tadinya dicekokin sama guru, sekarang saya harus mandiri, cari ilmu sendiri. Ya kan? Kalau siswa dikasih 90% oleh guru, ya kan? 10% kau cari sendiri. Kalau mahasiswa bisa nanti cuma silabus dikasih, boleh diujiankan. Kau sudah maha. Kau cari sendiri 90%. Kami cuma menuntun saja. Itu boleh? Boleh. Nah sekarang kita mau bertanding, maka kita harus tahu medan perangnya. Ya kan? Baik. Selanjutnya adalah, saya harus tahu apa syarat-syarat saya kuliah. Saya rasa belum tahu ya, mahasiswa baru ya. Kemudian saya harus tadi lulus dengan visi saya, cum laude. Cum laude ya. Kemudian apa? Belajar keras, rajin, tekun dan ulet. Kemudian yang terakhir, selalu andalkan Tuhan. Tidak menajiskan dirimu untuk hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Seperti Daniel dan kawan-kawan. Sehingga ketika mereka lulus D3 di Babilonia sana, mereka didapati 10 kali lebih pintar daripada semua orang yang lagi sekolah kedinasan di kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. Bayangkan, kenapa? Tidak menajiskan diri kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Harus berketetapan hati. Maka andalkan Tuhan, kau kerjakan tanggung jawabmu, maka Tuhan akan memberkatinya. Amin. Next. Kita masuk mau cum laude tadi ya, syarat-syarat kuliah. Ya, saya mohon izin Pak Prof, bahwa kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pendekatan OB, Outcome Based Education. Apa ini? Ini adalah kurikulum yang menghasilkan lulusan unggul dengan pencapaian hasil yang konkret dan terukur agar lulusan siap pakai di dunia pekerjaan. Saking menjerit-jerit serak suara saya. Nah, ketika kau kuliah, kau seperti minjem uang di kredit di bank, kau harus ambil kredit 144 SKS, sistem kredit semester, dan masa studimu 4 tahun atau 8 semester, maksimalnya 14 semester. Ingat ya, lewat 14 semester berarti apa? DO. Jadi kalian ini harus hati-hati. Ada DO. Walaupun menurut saya DO itu sebetulnya susah sekali loh untuk di DO. Sangat sangat gampang sekali sebenarnya kuliah. Kalau sampai di DO itu keterlaluan. Kenapa? Mungkin kau lebih banyak megang handphonemu daripada dengerin dosenmu. Saya itu SOP-nya kalau masuk semua handphone tutup. Maka hari ini juga mungkin saya minta semua yang memegang handphone harus menutup handphonenya. Karena capek kali saya cakap di sini, tak ada yang mau dengarkan, ya kan? Padahal untuk bisa memanggil saya juga, kan nggak bisa sembarangan juga ya maksudnya. Kau harus menggunakan kesempatan itu. Tolong semua handphone pada saat ini dimatikan, oke? Tidak boleh dilihat. Ini dosen kali, siapa pertanian? Saya masuk nanti ketahuan, Ibu Posma matiin handphone. Oke, sepakat? Ya, langsung kita next. Next ya. Di sini ada program magang pada semester 5, kurikulum ini. Magangnya ada macam-macam. Magangnya ada plug and play, itu 12 SKS di rekognisi. Tahu rekognisi? Kau pergi magang, pulang-pulang disetarakan kau dengan 12 SKS. Misalnya satu mata kuliah 3 SKS, kau pulang-pulang magang bisa lulus 4 mata kuliah, kan gitu ya. 4 kali 3, enak kali ya. Program MBKM enak sekali, ada magang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang dibayar perusahaan, boleh di dalam dan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu lebih mahal bayarannya. Kemudian berapa SKS boleh rekognisi? 20. Ada juga magang dalam penelitian dosen, itu juga 20 SKS. Kemudian MBKM ini punya predikat kelulusan 3, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan cum laude.
kita mau tembak cum laude, ya. Lulus pujian dengan cum laude ada loh syaratnya. Kau harus catat ini, saya catat dulu, kemudian saya masukkan ke Alkitab saya. Supaya saya tetap ingat visi saya yang sama. Bahwa cum laude itu syaratnya adalah IPK 3,51 sampai 4, masa studinya tidak boleh lebih dari berapa itu? Bukan 4 semester, berapa? 4 tahun, 8 semester, tidak pernah ngulang. Kau sekali aja kalah, mau IP kau 4, tidak cum laude. Kau tidak boleh ngulang, itu baru cum laude. Kemudian mengikuti kegiatan kompetisi mahasiswa, 1 minimal. Kompetisi itu bukan mesti juara ya, tapi ikut. Jadi ada 1 tim mungkin 5 orang ikut tanding, nasional atau internasional. Nanti slide saya boleh di-copy ya untuk mengingatkan kembali. Next. Kemudian semesternya ada 3 macam. Semester ganjil, semester genap, semester antara. Maka kalau kau kalah di semester ganjil, akan ngulangnya pada semester ganjil. Tapi ada semester antara. Kapan itu? Ini kuliahnya singkat sekali, ya. Ada kuliah singkat UTS dan UAS, hanya tugasnya memperbaiki nilai C+, C, D, dan E. Dan maksimal 9 SKS. Mata kuliahnya hanya boleh yang nggak ada praktikumnya, karena singkat. Jadi nggak mungkin yang ada praktikum. Kami kan eksak ya, jadi ada praktikum. Jadi tidak boleh yang ada praktikumnya. Tapi kalau kau sudah ngambil semester antara, berarti kau nggak cum laude ya, betul. Karena perbaiki nilai. Ini kita lupakan ya, kita lupakan. Terus bagaimana menentukan IP? Ini kayak kita dipinjemin uang di bank, kalau kita bisa mengembalikan cepat gitu ya, dipercayai kembali untuk dikasih kredit lagi. Nah begitu sebenarnya. Nah di sini dikatakan semester 1 dan 2 itu mata kuliahnya semua wajib. Enggak ada tekniknya, diwajibkan oleh prodi ambil aja. IPK-nya, IP-nya itulah. Ya saya enggak baca karena waktu saya 20 menit. Kemudian semester 3 sampai 8 kau ambil sendiri, pilih. Nanti kita lihat kayak mana milihnya supaya IP-nya bisa tinggi. Ya kan? Semua tidak asal-asalan, ada strateginya. Next. Ini range nilainya tahu ya. Nilai A, B, C gitu. Saya kalau memikirkan begini, kalau dulu kan kami sistemnya kurva normal ya. Berarti harus ada 10% yang E, 10% yang A. Kalau 500 orang berarti 50 orang harus A. Masa saya nggak bisa 1 dari 50 orang? Untuk mendapatkan A bagaimana ya? Saya akan memikirkan begini. Kalau semua mahasiswa teman saya itu belajar, semua jawaban di double folio-nya betul, yang dapat A yang mana? Siapa yang dapat A? Dosennya masih manusia biasa, yang makin lama kalau ngelihat tulisan mahasiswanya jelek, cepat-cepat dibacanya, ya kan? Nah, saya dulu mikirin itu. Jadi kalau saya lebih banyak ngafalin tabel dan grafik. Kalau teori, semua orang power of kepepet. Sistem kebut semalam, waktu di angkot, saya dulu kalau naik angkot, mendadak jenius. Kepepetnya waktu 30 menit di angkot, saya jenius, semua masuk. Yang saya baca, yang kurang lama rasanya di angkot ini. Kalau sebelumnya disuruh baca langsung tidur nyenyak, ngantuk kali, ya kan? Jadi saya harus membuat kepepet-kepepet kecil, supaya saya punya power-power kecil. Di mana itu saya punya kelompok belajar, kita bilang ini hari ini nanti bab 1, dulu hanya 8 bab. Nah bab 2 kita tanya, kita lihat soalnya, waktu kita lihat teman kita belajar kita belum, mulai stres ya kan. Jadi ada kepepet-kepepet kecilnya. Nah itulah, jadi saya dulu mikir gini, waktu dosen membaca double folio saya dengan double folio teman saya, apa bedanya? Dia memberi jawaban yang benar sama dengan saya tambahin tabel dan grafiknya. Saya tidak menghafal,
saya membaca sendiri, menceritakan sendiri, agak-agak di garis merah yang penting-penting, jadi kelihatan rapi sekali, maka lembar jawaban saya lebih banyak dari teman saya wajib bawa hektar. Supaya tidak terlepas lembar jawaban saya diambil sama teman saya, jadi dia yang A, betul? Jadi kau harus siap-siapin peralatan tulis yang benar, ya kan? Jawabannya harus lebih baik dari orang lain. Kemudian, nanti dapat pembimbing waktu 100 SKS, IPK lebih dari 2, tidak ada E, dan D-nya tidak lebih dari 15. Nah, kalau zaman sekarang MBKM, bagaimana strategi belajar yang baik? Ada namanya rencana pembelajaran semester, RPS. Di situ akan dibuat dosenmu dikasih minta ya RPS-nya, ada silabusnya, ada capaian apa yang mau dicapai oleh mahasiswa. Bahkan distribusi nilainya dikasih tahu. Kebetulan saya buat contoh, ini beda-beda, suka-suka dosen. Ada case method 30%, project based learning 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS dan UAS 10%. Kalau zaman kami UTS dan UAS sangat menentukan. Zaman sekarang tidak, ada case method dan PBL yang akan menentukan kau nilai A atau tidak, betul nggak? 30%. Ya, case method nanti ada satu kasus sesuai dengan materi itu, kau disuruh membahasnya bersama teman-teman, mendiskusikannya. Gitu ya, nanti lihat ya. Tapi ingat ya, penekanannya ada pada case method dan project by learning. Next. Terus saya pikir gini, bagaimana ya supaya kita boleh cum laude? Saya coret-coret, saya buatkan tabel buat kalian. Mudah-mudahan berkenan dan kalian ambil, kalian hitung-hitung semester 1 kayak mana, semester 2 kayak mana. Semester 1 dan 2 wajib 20 SKS, maka tapi ingat IP-mu harus 3,5. Ya, 3,5. Kemudian semester 3 dan 4 saya pikir-pikir, saya berpengalaman mengambil 24, saya tidak mampu. Karena sangat susah sekali, jurnal 1 hari bisa 3 loh di pertanian. Belum lagi mencari bahan-bahan jurnal itu, kayak pingsan gitu. Kita kalau saya gini lebih bagus, sebenarnya kan sistemnya begini ya, kayak gini. Kalau sistem kredit itu begini, misalnya nih saya dulu 9 semester, maka bisa 2 macam. Saya bisa cepat tamat atau bisa IP tinggi, betul nggak? Kalau saya cepat tamat, maka SKS yang harus saya ambil banyak-banyak pada semester ganjil, betul nggak? Karena kan 9 semester, sehingga semester 9 nggak ada mata kuliah saya. Saya hanya kuliah sampai 8 semester. Berarti di semester genap saya IP-nya tinggi, di semester ganjil saya kuliah lebih banyak. Ngerti? Kan saya boleh ngambil banyak kalau IP saya tinggi. Betul? Saya boleh mengambil banyak kalau IP saya tinggi. Maka di semester ganjil saya harus punya banyak mata kuliah yang diambil. Tapi saya nggak berani 24, 21 ya. Nah saya lihat begini. Saya bilang ayo semester 3 dan 4 ambil 21. Berarti naik ke atas ya, naik ke atas. Ketika naik ke atas ada strateginya nggak? Ada. Saya bilang, ayo lihat jadwal ujian UTS dan UAS. Kenapa harus dilihat? Jangan sampai saya lihat gini, saya minta dari tata usaha, saya lihat gini. Loh, kok kayaknya ruangannya tetap. Berarti mata kuliah yang diujikan dan jamnya dan harinya biasanya sama. Ngerti nggak? Jadi saya akan mengambil ke atas, saya nggak boleh ngambil ke bawah. Kalau ke bawah saya nggak cum laude ya. Saya hanya boleh ngambil ke atas adalah yang mata kuliahnya tidak bertabrakan dengan mata kuliah saya yang normal. Boleh sih, 2 boleh, 2 mata kuliah boleh. Tapi kalau maksudnya sehari ujian 2 masih bisa. Jadi di 1 bulan sebelumnya kau cicil 1. Tapi kalau 3 1 hari ujian macam-macamnya mengerikan. Maka tekniknya adalah ambillah ke atas
yang mata kuliahnya tidak bersamaan dengan mata kuliah yang normal, ngerti kan? Mintalah jadwalnya pada tata usaha, kayak kami di Fakultas Pertanian. Sudah? Oke? Maka saya buat di situ. Kemudian pada semester 5 ada magang, maka kamu direkognisi 20 SKS. Magang misalnya Fakultas Pertanian ke PTPN, dikasih manajernya Punten 80A, maka 20 SKS satu semester dia IP 4 loh. IP 4, maka sekarang IP orang tinggi-tinggi. Tidak kuliah, IP-nya tinggi-tinggi. Saya kurang setuju. Bagaimana mungkin direkognisi saya magang di PTP terus direkognisi dengan pertanian kota. Betul nggak? Dia di kelapa sawit direkognisi dengan pertanian kota. Nggak betul ya. Tapi peluang ini kau manfaatkan. Wajib ambil magang di semester 5. Supaya IP-mu 4. Oke, sepakat? Ya. Kemudian pada semester 6 ambil lagi 21. Itu PKL. Gini loh, waktu cari kerja tak ditanya nanti kau tamat dari mana. Karena kadang-kadang lebih jagonya anak ITM dari ITB, Institut Teknologi Medan daripada Institut Teknologi Bandung. Mungkin enggak? Mungkin loh, mungkin saja. Yang penting adalah dia tanya, kau bisanya apa? Maka ketika kau PKL dari Fakultas Pertanian, kau pergi ke kebun sana, kau belajar loh dari mulai pembibitan sampai ke produksi, sampai ke limbahnya, ya kan? Maka kau punya keahlian. Waktu diwawancara, kau bisa jawab, betul nggak? Jadi kau betul-betul menguasai PKL, ya. Itu jadi ajang pengalaman bekerja. Kemudian apa lagi ini? Semester 7 ada KKN. KKN tahu nggak? KKN juga direkognisi 20 SKS. Kau bisa IP 4 kembali. 2 kali lo bisa IP 4. Tapi sebetulnya dilarang ngambil KKN kalau sudah magang. Itu peraturan dari menteri. Tapi mahasiswa ini kadang-kadang dicobanya aja diusulkannya. Tak ditengok pula lah sama Wadek, tak ditengok lah sama Kaprodi, lolos dia. Tinggi kali IP-nya, 40 SKS A. Mana tahu kau bisa coba dulu ya. Kan salah dia, kenapa enggak ditengoknya filemu ya kan? Lamar dulu, saya mau ambil KKN. Berarti 40 SKS A loh. Mungkin enggak cum laude? Mungkin. Kemudian saya buat di sini akhirnya di semester 8 sebetulnya paling tidak kau meja hijau. Jadi kau tamatnya 3 tahun misalnya 10 bulan, 3 tahun 8 bulan, enggak sampai 4 tahun. Ya kan? Keren kan? Terus kau nanti berdiri loh sama rektor ditanya. Ya kan? Kalau perjuanganmu cari kerja enggak urusan saya lagi lah ya. Itu urusan dirimu sendiri. Next. Sekarang saya bilang lagi, kayak mana caranya mendapat IP 3,5, ya kan? 4 kan gak ada masalah ya, magang dan KKN. Maka saya bilang begitu sekarang kau mulai masuk 1 minggu, 2 minggu pertama, ayo jumpai seniormu. Masuk di KMK, tanya, bang ada enggak bank soal? Kau perasaan udah ngerti teorinya, tapi kau gak tahu bagaimana kira-kira soal yang keluar, ya kan? Maka kau harus punya bank soal. Wajib punya bank soal. Enggak boleh malas cari soal. Tak boleh malas. Kedua, kau harus belajar sesuai dengan RPS tadi. Minta sama dosen RPS. Lihat distribusi nilainya dan biasanya case method dan project by learning itu harus kau kerjakan dengan sangat baik dan sangat serius. Misalnya, kau disuruh buat PowerPoint presentasi. Langsung bilang, siapa yang mau jadi ketua kelompok? Saya Bu, oke? Saya Pak. Terus, kau disuruh buat PowerPoint, buat video. Betul nggak? Buatlah sesuatu yang lebih dari yang diminta dosen. Maka kau akan mendapatkan 60% terbaik. Betul nggak? 30 tambah 30. Jangan pernah
malas ya. Tadi kita belajarnya sungguh-sungguh. Ada mahasiswa saya suruh budidaya tanaman cabai, dia pergi ke petani cabai, dia buat video mewawancarai petani cabai. Nggak sanggup saya nggak ngasih 90 untuk nilainya, saking bagusnya. Di videonya itu waktu dia cakap, bagus ngomongnya, ada juga subtitlenya yang jalan. Dengan huruf yang kontras sehingga saya bisa ngerti. Keren sekali ya. Nah begitulah buat, selalulah buat yang terbaik di dalam tugas-tugasmu. Kemudian saya bilang tadi pikirkan cara menjawab soalnya tadi, kertas jawabanmu lebih baik dari teman-temanmu. Oke? Kemudian kau tidak boleh absen 3 kali. Kalau kau absen hilang namamu. Kau masuk kuliah, mau ujian, kau nggak ada nama saya ya, hilang namamu. Karena kau 3 kali absen. Tidak boleh absen 3 kali. Kemudian yang sangat mendukung kesuksesanmu, saya bilang ini loh, maka yang saya suruh tadi ini mahasiswanya masih megangin handphone ini. Mahasiswa baru yang hari ini kehujanan datang ke sini, panas-panas mau duduk di sini, dia datang tapi dia pegang handphone. Kalau saya bilang, saya haus, kau dengar nggak? Dengar nggak? Saya haus, dengar nggak? Saya nggak ada jebakannya. Saya haus, kau dengar nggak kalimat saya? Nggak dengar. Kalau kau dengar, kau ambilkan saya segelas air buat saya minum. Maka tadi saya bilang, di ruangan ini jangan pegang handphone loh. Saya mau ngomong, saya membuatnya itu dengan penuh pikiran loh. Betul nggak? Menolong kalian. Tapi tadi ini dia masih megang-megang handphone. Berarti dia nggak dengerin apa yang saya bilang. Dan sekarang pun karena ini nggak berbayar, dia nggak peduli gitu loh. Ya kan? Tetap aja masih pegang handphone. Percaya sama saya bilang sama anak saya begini, berbahagialah kau ketika sekarang semua teman-temanmu memegang handphone. Betul nggak? Kenapa? Untuk mengalahkan orang muda itu cukup dengan tidak pegang handphone. Saya garansi, kau tidak pegang handphone, kau juaranya. Kenapa? Jurnal membuktikan, jurnal bukan YouTube ya, jurnal. Jurnal-jurnal membuktikan handphone hanya dipakai untuk sekolah belajar 2%. 2%. Maka saya bilang sama anak saya, kalau handphone itu membuat kau maut, membuat kau hancur, yuk kita hancurkan aja dulu handphonemu itu. Karena masih saya yang beli. Kalau kau yang beli itu lain cerita. Kalau dengan satu handphone kita buang, kau bisa dapat 13 handphone, yuk kita buang dulu. Betul nggak? Nanti mau tidur 2 jam boleh lah. Grup-grup penting. Kau lihat nanti, Ibu Posma WA-annya terlihat terakhir jam berapa. Pasti terlihat, saya tidak mau habiskan umur saya dengan handphone. Tidak mau saya. Ya, maka itu ingat ya. Saya bilang sama anak saya kedinasan loh dua-dua, terpaksa saya kasih tahu. Saya bilang begini, kau mau memenangkan pertandingan di stan, cukup dengan tidak pegang handphone. Terbukti menang loh dua-duanya. Menang, anak saya dua-dua di stan. Dan juga di Unpad, masuk di Unpad. Saya agak bilang supaya kau yakin dengan, bukan mau pamer loh saya. Tapi saya mau buktikan bahwa apa yang saya bilang itu betul. Ya, anak-anak muda di sini, ini masih juga lihat nih, masih pegang handphone. Tapi tidak apa-apa, karena masa depan dia, emangnya gua pikiri, ya kan? Betul nggak? Emangnya gua pikiri, ya itu jahat-jahatnya ya. Tapi hati saya yang tertulus, ibumu ini pengen kau semua cum laude. Nanti kalau nggak cum laude pun jatuh-jatuhnya kan jadinya 3,4, kan masih jago juga ya kan? Kan betul kan? Oke, terus apa? Oh cari kosnya harus jangan yang campur laki-laki perempuan, itu berbahaya ya. Kemudian pemenangnya adalah biasanya benar mencari teman. Kau harus cari teman yang benar. Kalau temanmu main game, jangan kawani ya. Kalau temanmu narkoba, jangan kawani ya. Temanmu ngajak ke persekutuan, temani. Temanmu ngajak belajar, ngajak tidak menyontek, temani. Nanti banyak kali perusahaan-perusahaan minta, sering nanya saya, ada nggak alumni Fakultas Pertanian? Udah kan? Yang belum kerja, ada. Tahu nggak dibilangnya apa? Tapi anak KMK ya.
Tahu nggak maksudnya kenapa? Berintegritas. Orang-orang jujur biasanya ditemukan pada persekutuan-persekutuan. Karena visinya bukan lagi untuk menjadi punya uang banyak. Tapi visinya adalah memuliakan Tuhan yang sudah menebus kita. Oke, kemudian saya bilang pilih KMK, kemudian di kelas nanti kau kelola ada uang kas kelas supaya kau bisa buat Zoom sendiri, buat Zoom. Terus ini loh, kan kau suka disuruh translate jurnal ya. Nah, kamu bisa punya uang kas, bisa translate cepat dan bagus dari Sophie misalnya, kan berbayar ya. Jadi translatannya cek, kau tinggal buat PowerPoint-nya. Terus kalau mencari jurnal, itu sebetulnya di bawah saya kasih bonus. Saya kasih link untuk mencari jurnal-jurnal internasional. Dengan membuat itu, semua tugas dosenmu, mencari jurnal, membuat video, membuat apa, saya kasih linknya. Jangan kasih kawan-kawanmu ya. Kau pikir enggak semua loh saya kasih untuk orang-orang yang hari ini hadir. Link itu pakai ya, cari jurnal, tugasmu apa saja. Kayaknya sudah habis ini slide saya. Ada link di bawah, ini tidak terlihat di kamera saya kasih link mencari jurnal ya. Dan kau buat translate sendiri dengan cepat. Next. Habis. Sekian. Terima kasih, maafkan saya dengan kemarahan saya, emosi saya. Inilah Posma Marbun orang Batak, Tulen. Semoga kalian berhasil ya anak-anakku semua yang tercinta. Kami menunggu di KMK Fakultas. Selamat belajar, selamat berkuliah. Kita beri tepuk tangan pada Bu Posma. Ya selanjutnya tidak berlama-lama lagi kepada Bapak juga. Langsung ya, Shalom. Mudah-mudahan dengarlah ya, tadi hujannya deras itu supaya kita tidak berpikir keluar. Bersyukur juga ya, kalau hujan deras kan kita berarti fokusnya di dalam. Oh enggak, mau pikirannya keluar dan segala macam. Waktu saya sebentar saja ya. Nah, perkenalkan nama saya Jubel Sitorus, alumni dari mesin. Universitas Sumatera Utara, ya USU, angkatan 89. Barangkali di sini ada yang dari teknik, ya nanti saya alumninya dari sana. Saya berterima kasih mendengar kakak ini, karena kita saling melengkapi ya. Belum mulai pelajaran, kayaknya aku lihat keningnya udah berkerut semua itu. Kayak udah mau kuliah aja kan. Nah, memang kalau ibu dosen, begitu dia, langsung serius. Dan memang itu sangat penting. Harus begitu ya. Cuma kita saling melengkapi, kenapa? Kalau kakak ini serius, saya bagian yang santainya. Yang santainya. Kalau kakak ini mulai dari awal, saya mulainya dari akhir. Karena mau jadi apa nanti, jadi saya mulai dari akhir. Ya. Kalau kakak ini tadi mulainya adalah untuk mahasiswa baru, maka yang mau saya sampaikan bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi untuk semua mahasiswa yang baru atau yang lama yang merasa belum maksimal. Nah, jadi makanya kami dibuat berdua supaya saling melengkapi, ya. Nah, saya ringan saja. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan, bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan saat ini sebagai seorang direktur di perusahaan yang kecil, ya, perusahaan yang kecil. Kemudian di tengah-tengah kesibukan itu Tuhan memberikan waktu sama kita semua 24 jam. Mau orang sukses, mau orang gagal, orang kecil, orang besar, semuanya 24 jam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang 24 jam. Di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan itu, bekerja, melayani dan yang lain-lain, saya masih suka membaca buku. Dan akhirnya masih bisa menulis. Ya, ini satu buku yang saya tulis judulnya WhatsApp Leader. Apa kabar pemimpin? Ya, kenapa? Saya berharap bahwa yang hadir semua di sini, tadi yang disampaikan oleh kakak ini gampang aja aku sebutnya kakak loh, padahal hebatnya luar biasa. Ini calon profesor, kami aja karena kompak manggilnya kakak aja, ya kan? Coba di luaran, mana bisa berani manggil kakak? Dan bersyukur nih, masih muda-muda udah langsung ketemu calon profesor, ya.
Jadi saya berkesempatan menulis satu buku, judulnya WhatsApp Leader, apa kabar pemimpin, karena saya berharap Anda menjadi pemimpin hari ini, besok, dan nanti. Dan yang kita syukuri satu lagi adalah panitia, ya ketua ini, panitia, nanti akan memberikan secara gratis 20 buku, secara gratis bagi yang beruntung. Terserah kepada ketua panitia apa yang dimaksud dengan beruntung, ya. Nah, saya bahannya ringan, ya, bisa masuk ke bahannya. Ya, tadi yang disampaikan ketua panitia, Anda harus sangat bersyukur. Saya juga seperti Anda dulu. Saya ingat saya duduk seperti Anda di sini ketika mau kebaktian, bukan penyambutan, tapi kebaktian mau ujian. Dari kampung, gak kenal siapa-siapa, gak ada teman, saya kebaktian di sini, ibadah di sini. Pada saat itu duit 1 bulan itu 30.000 aja, Mang Pendeta, 30.000. Itu udah termasuk uang makan dan semua itu. Dan uang saya hanya pas 5.000. Ini bukan promosi duit ya, ini kesaksian aja, jadi gak ada hubungannya dengan duit. Pada saat itu di kantong saya 5.000. Nah, waktu kebaktian begini, pada saat itu ada kolekte, dan saya memang berdoa supaya bisa menang dan lulus. Karena abang-abang saya semua lulus, saya sendiri yang gak lulus. Itu tekanan yang berat itu, harus lulus gitu. Berdoa kepada Tuhan supaya lulus, dan saking ikhlasnya, saya serahkan duit hanya tinggal 5.000 nih. Itu udah berapa? Saya serahkan duit 5.000 itu sebagai kolekte. Dengan saya berdoa, Tuhan berikan saya lulus masuk ke Universitas Sumatera Utara. Dan Tuhan berikan kelulusan. Itu kesaksian yang luar biasa itu. Habis betul duit saya pada saat itu. Serahkan kepada Tuhan. Itu hal yang tidak bisa saya lupakan. Kalau kita lihat tadi di sini, kenapa Anda harus sangat bersyukur? Di Indonesia itu yang pernah seperti Anda, yang mengenyam pendidikan sampai dengan S1, itu hanya 8-10%. Sedikit sekali. Ya. Jadi kalau Anda merasa ini, wah kayaknya saya belum beruntung, Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung. Itu hanya 8-10%. Kalau di Eropa, itu bisa tunjukkan slide-nya? Bisa ditunjukkan slide-nya? Ya, kalau di Eropa itu sudah 31-33%. Jadi kalau mereka lebih maju, mereka lebih negaranya lebih maju, lebih sejahtera, wajar. Karena pendidikan itu berkorelasi langsung dengan kemajuan dan kesejahteraan. Kalau di Amerika hampir 63%. Jadi kalau mereka jadi negara adidaya, negara besar menguasai ekonomi, menguasai semua teknologi sekarang, itu sangat wajar. Karena mereka 60-63% itu sudah mereka mahasiswa. Ya. Next. Nah, bagi saya adalah bagaimana Anda mulai sejak awal menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Apa itu yang mahasiswa yang seutuhnya? Yang tadi yang kakak sampaikan. Yang pertama, harus berilmu. Knowledge-nya harus. Apakah itu tentang mata kuliahnya, mata pelajarannya, ataukah wawasan yang lain semua. Jadi harus memang memiliki ilmu. Ada knowledge di sana. Ya, jadi tidak mahasiswa yang sebagian saja, tapi saya mikir bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa yang seutuhnya. Yang kedua, harus berketerampilan. Karena apa? Apa keluhan dunia industri, dunia pekerjaan setelah Anda tamat? Mereka bilang tidak berkorelasi, kurang kompeten, tidak memiliki kemampuan, kurang cocok dengan dunia kerja, gitu ya. Maka harus ada berketerampilan, baik itu hard skill ataupun soft skillnya. Yang ketiga, berakhlak, beretika. Ya, jadi tidak sembrono, tidak sembarangan hidup, tidak hidup sembarangan gitu ya. Tapi ada akhlak, ada etika di sana. Dan yang keempat adalah bertuhan, berintegritas. Tadi Tua Panitia udah sampaikan apa yang paling dia syukuri ketika dia menjadi mahasiswa adalah ketika dia kenal Yesus. Jadi juga tadi kakak profesor, calon profesor sudah menyampaikan ya, bahwa ikut di dalam mengenal Tuhan. Ini mahasiswa yang seutuhnya saya kira. Jadi
perlu ilmu, tadi kakak udah sampaikan. Lain dari ilmu itu perlu keterampilan. Kuasailah hard skillnya, kuasailah soft skillnya. Kan supaya apa? Supaya Anda tidak hanya sekedar tamat, tapi setelah tamat maka berlomba-lomba perusahaan untuk menerima dan memasukkan Anda untuk bekerja di perusahaannya. Karena itu goal akhirnya. Makanya saya katakan tadi saya mulai dari akhir, ya. Yang ketiga, berakhlak dan beretika, itu akan membedakan. Bagi perusahaan itu akan membedakan. Anda bisa layak dipercaya, layak diterima, atau hanya menjadi orang sekedar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, bertuhan dan berintegritas. Next. Nah, kebutuhan dunia kerja tentang hard skill. Kalau Anda teknik mesin, ya memang Anda harus kuasailah mesin. Masa kuliah 4 tahun, 5 tahun gak ngerti tentang mesin. Kalau Anda orang ekonom, maka kuasailah tentang laporan keuangan, kuasailah tentang audit, kuasailah tentang akuntansi. Kalau Anda orang manajemen, Anda kuasailah skill-skill yang memang diajarkan di kampus. Itu wajib, namanya Anda kuliah, begitu ya, Anda ahlinya. Mahasiswa itu artinya dia memang memiliki kemampuan, pengetahuan yang lebih, begitu ya. Kemudian apa itu yang tadi saya katakan hard skillnya itu sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Ada kemampuan literasi digital. Nah ini dunia yang harus semua dipelajari nih. Ada bahasa asing. Saya ini nggak pintar bahasa Inggris, nggak lancar. Kalau saya lancar bahasa Inggris, saya kira memang saya hari ini pasti bukan di sini. Kemarin saya kira-kira 4-5 tahun lalu saya ikut tes salah satu perusahaan di Singapura dan lolos semua, menang semuanya. Terakhir dia bilang undang, ya via telepon diundang untuk datang presentasi di Singapura. Baru saya mikir, oh ini bahasa Inggris saya ini kayak kalau orang Batak dulu bilang marpasir-pasir ini bahaya nih. Ya, padahal udah menang tapi disuruh untuk terakhir presentasi di Singapura. Saya baru mikir 1-2 hari. Kalau saya berangkat ke Singapura dengan bahasa Inggris yang tidak lancar, saya kira nanti saya pasti tidak nikmati pekerjaannya. Karena saya merasa akan tertekan bagaimana berkomunikasi, bagaimana presentasi dan segala macam. Akhirnya saya putuskan telepon kembali untuk akhirnya tidak bergabung dengan perusahaan itu. Hanya karena tidak menguasai bahasa Inggris. Anda, adik-adik saya semua, mahasiswa, usahakan kuasai ini. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh kakak, ini adalah masa-masa emas. Anda harus belajar sebanyak mungkin. Mengisi diri dengan skill, mengisi diri dengan pengetahuan. Riset, analisis data, penulisan akademik, presentasi profesional. Itu adalah bidang-bidang yang memang ketika Anda nanti memasuki dunia alumni dan dunia pekerjaan, ini adalah hal-hal yang memang pasti dibutuhkan oleh perusahaan. Ada kesaksian saya satu kali ketika mau naik jabatan, ya naik jabatan di salah satu perusahaan, kami ada berlima. Pada saat itu ujiannya tidak sulit, hanya disuruh menuliskan visi dan misi dan presentasi. Ya, saya tuliskan di kertas, 5-5-nya menuliskan, kemudian itu dibaca oleh pewawancaranya. Dia bilang setelah dibaca dia tuliskan. Dari 5 peserta dia tanya, siapa judul yang paling tepat untuk menarik untuk dibahas? Kami berlima, kecuali saya, 4-4-nya bilang yang nomor 3. Kebetulan punya saya nomor 3. Nomor 3 paling menarik. Setelah itu saya disuruh untuk presentasi. Yang nomor 3 ini. Siap itu langsung apa? Disuruh menang, lulus, naik jabatan. Bayangkan itu. Ya. Jadi jangan pikir rumit sekali, tapi memang harus kuasai. Itu adalah hard skill. Kemudian manajemen, kemudian teknologi yang spesifik sesuai dengan jurusan Anda masing-masing. Ilmunya Anda harus kuasai. Itulah namanya Anda lulusan teknik, lulusan sipil, lulusan pertanian. Kalau adik saya ini ditanya pertanian pastilah, karena dia punya kebun banyak, ya, punya perkebunan pokat, punya perkebunan ini, namanya dia pertanian. Kalau Anda tanya saya teknik mesin, saya pasti tahu itu semua mesin, 4 tak, 2 tak dan segala macam itu sekarang udah gampang ya, listrik semua ya, nggak ada lagi 4 tak, 2 tak. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling utama satu lagi adalah soft skillnya. Kalau hard skill tadi itu berbicara tentang jurusan Anda, maka yang banyak menentukannya juga adalah tentang soft skill Anda. Saya tidak akan paparkan semua, Anda bisa lihat, Anda bisa foto,
ya. Tapi maksud saya Anda harus lengkapi di dalam 4 tahun ini tentang hard skill dan juga soft skillnya. Apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif, maka kita harus bisa memilih mana yang harus kita sampaikan dalam waktu yang diberikan. Karena kalau kami tadi sama kakak ini mau bicara semuanya, kurasa 1 jam nggak siap kita ya kak ya. Banyak yang mau disampaikan. Tapi kita harus bisa memilihnya dalam waktu yang disebutkan. Komunikasi efektif, kerja sama tim. Ya, di perusahaan-perusahaan itu adalah orang yang bisa bekerja sama yang diterima. Orang yang egois, orang yang sombong, orang yang merasa hebat sendiri itu sulit untuk bisa diterima di perusahaan. Tapi harus mampu bekerja sama dan menghilangkan ego sebagai orang paling hebat dan orang paling benar. Ya. Kemudian berpikir kritis, kreatif dan inovasi, adaptabilitas, kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab, problem solving, networking, emotional intelligence dan lain-lain. Anda bisa foto aja. Artinya apa? Saya mau ngasih PR. Kalau kakak ini ngasih PR maka diperiksa. Saya ngasih PR adalah Anda harus lengkapi semua ini selama Anda kuliah 4 sampai 5 tahun. Ya. Dalam 4-5 tahun itu Anda punya hard skill, Anda punya soft skill. Saya kira bukan Anda yang hanya cari perusahaan, tapi perusahaan berikutnya akan memberikan tempat untuk Anda bekerja. Next, sedikit lagi, paling 2 apalagi slide lagi. Nah, selama 4-5 tahun itu, itulah yang harus Anda kerjakan. Capek lah, namanya mahasiswa. Mana ada mahasiswa yang santai-santai, ya. Cukup masa SMA, mungkin Anda sedikit bersantai, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah harus fight, ya kan, untuk masuk ke universitas, kemudian masuk di dunia kampus. Waktunya singkat, tapi itu yang harus Anda isi waktunya. Menimba ilmu, memiliki wawasan yang luas, berorganisasi. Tadi kakak ini Anda sampaikan. Apa organisasi? Di kampus itu banyak. Ada pencinta alam, ada musik, kemudian ada kepemimpinan, ada juga organisasi sosial, kemudian ada juga UKM-UKM di luar kampus seperti KMK, Perkantas, PDPA, LPMI. Ya. Ini ada organisasi-organisasi yang Anda bisa masuki. Orang tanpa organisasi, saya kira sekarang tidak mampu Anda untuk bisa membangun tim dan tidak akan bisa memimpin. Karena kepemimpinan adalah berrelasi dan berkorelasi dengan manusia. Kita memimpin bukan memimpin buku, bukan memimpin benda mati, tapi memimpin adalah memimpin manusia. Di mana dipersiapkan? Di organisasi. Masuk PP, ya. Tadi gitu indahnya nih tadi lagunya PP ini. Kalau Anda pencinta musik, silahkan masuk PP, silahkan masuk LPMI. Ada juga organisasi-organisasi kepemimpinan, ada juga organisasi-organisasi yang lain. Jadi jangan sampai tamat dari universitas tanpa masuk satu organisasi dan satu pelayanan. Pelayanan beda dengan organisasi, saya benar-benar pisahkan itu ya. Karena pelayanan, apakah itu tadi KMK, kemudian Perkantas, PDPA dan yang lain-lainnya, itu ada berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Di sana kita dibawa untuk menjadi mengenal Yesus seperti yang dikatakan ketua tadi. Terus apalagi? Selalu meningkatkan kualitas. Kemudian berjejaring. Maka Anda sangat bersyukur ini. Saya tadi katakan saya masuk ke Universitas Sumatera Utara, satu pun tidak kenal. Anda masuk ke sini, udah banyak yang Anda kenal. Kenal Amang Pendeta, kenal Amang Gurjem, kenal calon profesor, ya kan? Itu kan kekayaan yang luar biasa. Nanti minta nomor HP-nya, bukan minta supaya nilainya bagus. Supaya tahu trik yang belum diajarkan dengan tuntas. Ya kalau kalian bilang kakak ini kak angkatlah nilaiku, walaupun nilainya jelek ya dialah paling marah duluan. Ya kan? Karena dulu dia nggak pernah mencontek. Ya kan? Sekarang Anda mau mencontek ya pasti nggak dikasih. Tapi untuk berelasi, kemudian meminta bagaimana untuk belajar dengan bagus, Anda minta nanti dari panitia nomor kakak ini. Tadi di berorganisasi itu, maka Anda akan muncul kepemimpinan, manajemen, kerjasama tim, ya, kemudian komunikasi dan public speaking. Di mana saya belajar public speaking seperti ini? Terus terang aja, kami bicara public speaking adalah di pelayanan mahasiswa. Karena di pelayanan mahasiswa, di situ kita masuk itu udah diajari. Diajari apa? Mimpin rapat lah, buat konsep lah. Jadi yang bagi orang lain susah, bagi orang-orang yang berorganisasi itu tidak susah. Ya, lanjut. Yang terakhir ini mungkin. Nah,
Ini yang harus Anda kerjakan di dunia mahasiswa, yang tadi ya. Jadi dunia mahasiswa itu Anda di dalamnya lebih dari 10 atau 13 fakultas, ada dosen, ada organisasi internal kampus. Di luarnya apa? Ada gereja, ada masyarakat, ada organisasi politik. Saya 3 kali ikut jadi caleg, tapi 3 kali kalah, nggak apa-apa. Ya, jadi kita hari ini nggak cerita menang kalahnya dulu. Tapi maksudnya apa? Organisasi di luar kampus itu saya ikuti. Masyarakat pasti, gereja mulai dari saya masuk ke USU, gerejanya di sini. Saya mahasiswa di sini dan sampai sekarang jemaat di sini. Untung diterima guru jemaat, kami jadi jemaat di sini. Ya, dicoret bahaya juga ya, Bang ya. Nah, jadi dari mahasiswa kuliah di sini, berdoa di sini, menang di sini dan akhirnya sekarang jadi anggota jemaat di sini. Terus apa lagi? Ada organisasi politik, di sampingnya di bawah itu ada organisasi eksternal kampus. Tergantung Anda minatnya di mana. Organisasinya tergantung Anda minatnya di mana. Kemana tujuan semuanya? Makanya tadi saya katakan adalah di akhir. Kemana tujuan semuanya? Terakhir adalah untuk memasuki dunia alumni, dunia kerja, dunia usaha, kembali ke masyarakat. Yang terakhir. Nah, ini ciri-ciri orang yang berpotensi sukses. Banyak kali cirinya, tapi saya simpelkan aja dikit. Supaya apa? Anda bisa lihat apakah Anda sudah menjadi orang yang berpotensi untuk sukses atau belum. Kalau belum, maka milikilah kira-kira beberapa itu. Supaya ada cikal bakal Anda menjadi orang yang sukses. Apa itu yang pertama? Punya tujuan yang jelas. Kakak tadi sudah sampaikan. Konsisten dengan kebiasaan baik. Yang ketiga, berani mengambil tanggung jawab. Tidak menyalahkan semua. Nilai jelek menyalahkan hujan, nilai jelek menyalahkan dosen, nilai jelek menyalahkan buku. Tidak bagus, tidak bisa. Ya, Anda harus ambil tanggung jawab itu. Anda mahasiswanya dan Anda yang harus menyelesaikan. Kemudian disiplin terhadap waktu. Tadi saya dengan ketua, ya syukur juga ya, karena dibilang jam 3, sebelum jam 3, ini tadi adik-adik mahasiswa sudah datang, saya senang sekali melihatnya. Tidak gampang baper terhadap kritik. Nah, ini penting dalam dunia sekarang, karena sekarang banyak kali bully ya, banyak bully, banyak medsos dan segala macam. Kalau kita gampang baper, kita nggak punya teman dan kita sakit sendiri ya dengan itu. Jadi tidak gampang baper. Kemudian selalu mau belajar hal baru, kemudian lingkar pertemanannya positif. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah semua yang kita sampaikan tadi itu adalah hal-hal yang harus Anda kuasai, Anda jalani, dan Anda nikmati 4-5 tahun. Termasuk berpacaran. Tapi jangan pacaran semester 1, semester 2. Nanti nilainya langsung rendah. Ayah kali ngejarnya. Semester 2, S1, 2 jangan pacaran. 3 dan 4 jangan pacaran. Semester 5 itu udah mulai boleh lah. Ya, semester 5, semester 6 Anda mulai boleh berpacaran. Kenapa? Harus saya anjurkan berpacaran semester 5, semester 6. Sudah kelas dulu. Oh, Anda bisa calon cum laude ini. Jadi enak gitu ya. Kemudian mendatangi calon pacarnya juga enak. Nilainya berapa? 3,5, 3,2. Waduh, kalau Anda jelek mendatanginya pun udah takut. Yang ketiga, kenapa Anda bagus kalau berpacaran? Karena yang Anda lihat itu dari semua jurusan ada. Anda mau calon orang ekonom ada di situ. Mau calon orang teknik ada di situ. Mau calon dokter ada di situ. Semua ada di kampus itu. Kami 7 bersaudara. Bapak kami bilang begini. Nah, salah satu dari kalian dokter lah. Nggak ada satu pun jadi dokter. 7 bersaudara. 5-nya ke teknik. Jadi nggak ada yang mau jadi dokter. Ya kan? Padahal dibilang 1 jadi dokter. Tapi 5 ke teknik. 1 ke ekonomi. 1 ke sastra. Nggak ada yang jadi dokter. Baru bapak saya bilang gini, kalau nggak bisa kalian 7 jadi dokter 1 pun, kalau nggak Parmaenku atau Helaku lah jadi dokter katanya. Tapi sampai sekarang 1 pun nggak ada yang punya istri ataupun punya suami jadi dokter. Wah, ya kira-kira begitulah perjalanan hidup itu. Nah, Anda bisa, artinya apa saya mau katakan itu? Jangan stres sekali sebagai mahasiswa. Stres bukan buat Anda menjadi lebih hebat. Tapi tanggung jawab yang tadi kakak sampaikan itu, itulah yang membuat Anda menjadi hebat. Yang terakhir tips dari saya adalah di dalam itu jelas sekali dituliskan bahwa semuanya yang tadi itu Anda harus bawakan kepada Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan
maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Amin, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Pak Jumel dan Pak Bu Posma. Kita bersyukur untuk sharing session hari ini yang memotivasi dan meneguhkan kita sebagai mahasiswa agar kita siap menjadi alumni garam dan terang dalam dunia pekerjaan dan gereja kita kelak. Kita akan memasuki sesi ibadah kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Berserah penuh kepada Tuhan. Renungkan kasih-Nya yang telah tak berkesudahan sejauh ini dalam hidup kita. Berdoalah di hadapan Tuhan dan alamilah perjumpaan melalui ibadah ini. Amin. Kita bersyukur untuk sesi sharing tadi, kita juga boleh disambut dengan penuh sukacita melalui ibadah hari ini. Saya mau meminta 2 orang yang ada di sini, bolehlah dulu ya berbagi apa yang didapatkan tadi dari sharing session. Saya meminta kepada yang berbaju warna sama seperti saya. Wah, bukan saya ya, saya bukan hitam katanya. Bolehlah baju batik. Ya, berarti Kak Tria ya pakai baju batik. Siapakah itu? Boleh angkat tangan yang lahir di bulan November. Seperti saya. Ada yang lahir bulan November? Jujur ya. Enggak ada ya? Enggak pakai baju batik juga? Boleh, yang bulan November ada? Oh, ada. Berarti 1, sini serahkan dirimu. Boleh Dek, sini? Ya. Masih 1 orang. 1 lagi. Yang lahir di bulan Agustus ada? Boleh angkat tangan. Yang tanggal genap. Ada yang Agustus? Ada? Enggak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang namanya awal hurufnya sama seperti saya, T. Ada yang huruf T? Terserah mau nama depan atau nama belakang. T, yang jujur, mahasiswa baru, boleh? Oke kamu, saya pilih laki-laki, ayo sini. Ya, boleh nggak tadi dibagikan apa yang kamu dapatkan dari sesi sharing dari Ibu Posma dan juga Pak Jubal. Boleh ya? Wah, ada semangat kali dia. Baik, yang saya dapatkan dari sharing session oleh Bu Posma adalah ya kiat-kiat untuk sukses dalam perkuliahan agar nanti IP menjadi 3,5 dan juga ya mengajarkan untuk kami agar kami itu tidak berteman itu secara asal-asalan agar nanti tidak ada nanti yang tawuran lah atau hal-hal negatif lainnya. Sedangkan dari Pak Zubel Sitorus, aku mendapatkan ilmu terkait leadership dan juga terkait hard skill dan soft skill yang mana kedua skill ini sangat tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya ya. Karena kan keduanya itu melengkapi satu sama lain. Kalau satunya saja yang berdiri sendiri,
ya pekerjaan tidak akan menjadi beres. Sekian. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya yang wanita, namanya siapa? Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Psikologi semester 1. Saya maba. Yang saya dapat dari Bapak dan Ibu, saya buat jadi satu kesimpulan saja, satu rangkuman, bahwasanya menjadi sukses dalam dunia perkuliahan itu pertama-tama itu ada dari dalam diri kita sendiri. Kita harus memupuk diri kita dengan hal-hal baik, mau belajar hal baru, dan juga yang terpenting kita harus takut pada Tuhan. Dan juga kita harus berpikir bahwa dimanapun kita sekarang itu tidak suatu kebetulan. Mau di universitas mana, mau berkuliah di mana, itu semua sudah menjadi rencana Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang terbaik yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Dimanapun kita berkuliah, apapun jurusan kita harus melakukan yang terbaik untuk membanggakan ya orang-orang sekitar kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Dan juga saya tidak ingat banyak teman-teman, tapi saya ingat karena saya juga rabun, jadi saya tidak bisa lihat dengan jelas slide-nya. Dan saya juga dengar tadi bahwasanya untuk menjadi orang yang sukses dalam berkuliah itu takut akan Tuhan, berintegritas. Karena apapun yang dikatakan, kalau takut akan Tuhan pastinya hebat dalam segala hal. Karena pastinya disiplin waktu, bekerja keras, melakukan yang terbaik. Karena takut akan Tuhan, pastinya itu hidupnya itu dia berpikir bahwasanya aku harus melakukan yang terbaik supaya hidupku ini memuliakan nama Tuhan. Baik dalam sekolah, dimanapun aku berada. Dan untuk dunia perkuliahan ya, ikut organisasi, mencari tips and trik supaya lulus dengan IP yang tinggi. Dan juga tidak asal kuliah, tidak asal lulus, kita harus mengupgrade diri di kuliah ya. Ikut organisasi, meningkatkan soft skill maupun hard skill, dan juga mendapat pekerjaan yang baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang telah kasih. Oke, terima kasih. Nanti panitia boleh memberikan sesuatu, silakan duduk. Terima kasih untuk summary yang sangat menarik. Kiranya momen ini tidak hanya kita nikmati saja, namun kita bagikan kepada teman-teman kita di kampus. Sungguh kita memuji Tuhan. Setiap suka duka yang memberikan bagi kita. Bersyukurlah sebab kita sangat-sangat berhak. Mari kita memuji Tuhan dan riang sebab dialah Allah yang besar. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Menderita dosa dan derita, kebimbangan kalanya, bersuka yang abadi, di sinar-Mu menyerang. Gegap menyanyikan kasih yang teguh. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan menyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada ibadah kita sore hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Marilah kita mendengarkannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan. Allah adalah Allah yang kasih. Dan bagaimanakah kasih-Nya dinyatakan kepada kita semua manusia yang berharga baginya. Kita ditebus bukan dengan barang fana. Kita ditebus juga bukan dengan materi yang indah di dunia ini. Kita ditebus oleh darah yang sangat mahal. Mari kita membuka hati dan mempersiapkan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dengan menyambut firman-Nya, dengan menyanyikan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Kita menyanyikan dari awal, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan
darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pujilah Dia dan katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di dalam kerajaan surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik dan yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, ketika firman-Mu disampaikan, dan ketika firman-Mu diberitakan, itu dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Kuasailah Tuhan hati, pikiran, dan perasaan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dan jauhkan dari kami segala roh penggoda dan pengganggu terhadap hati, pikiran, dan perasaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Kayaknya karena udah sore ini, agak-agak udah lapar ya. Belum jalan snacknya, minumannya pun belum ada, wajar-wajar lah ya. Tapi sekali lagi saya sapa, shalom. Shalom. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari secara khusus mahasiswa baru yang baru datang di Medan untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Bisa kita lihat mungkin di slide, ada ya? Iya. Yesaya 43 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Secara khusus di dalam teks ini diambil temanya, engkau berharga di mataku. Sama-sama dulu kita mengatakan semua, engkau berharga di mataku. Atau supaya lebih akrab, lebih enak firman Tuhan ini, coba kita semua mengatakan dan angkat tanganmu, bikin di dadamu semua begini. Katakan,
Aku berharga di mata Tuhan. 1, 2 ya. Belum semua bikin tangannya begini. Belum semua. Biarpun dia bapak-bapak, ibu-ibu harus ikut. Karena bapak-bapak, ibu-ibu semua berharga di mata Tuhan. Amin. Sekali lagi, semua saya undang kita mengatakan dan buat tanganmu di dadamu dan katakan dengan sungguh-sungguh pada saat ini, aku berharga di mata Tuhan. Kemudian salam kiri kananmu dan katakan, engkau berharga di mata Tuhan. 1, 2 ya. Ya. Bagi yang tidak ada kawannya, tahan-tahankanlah. Kenapa kau jauh-jauh? Iya. Iya, ada yang sendiri-sendiri ini. Jadi itu, bagi bapak dan ibu yang mengikuti acara ini pada saat ini, kamu juga adalah menjadi bapak dan ibu yang berharga pada saat ini terhadap putra-putri kita, mahasiswa baru yang datang pada saat ini. Amin. Kemudian saya mau bertanya dulu kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya mahasiswa baru. Agak angkat tangan ya, bukan membeda-bedakan, supaya bisa nanti kita berarti aku sama dengan dia ya. Siapalah di sini yang berasal dari Toba? Angkat tangan dulu. Dari Toba, angkat tangan. Iya. Ya. Gak usah malu-malu. Amang pendeta pun dari Toba ini. Toba pun kampung-kampungnya, bayangkanlah itu. Nah itu, Toba. Wah, terima kasih. Selamat datang warga Toba, Medan City. Iya kan. Kemudian siapalah di sini saudara-saudari yang datang dari Humbang Hasundutan. Siapa? Terima kasih. Katakan semua kita berharga di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang datang dari Silindung? Silindung, Taput, Tarutung. Enggak ada orang Tarutung. Ada, angkat tangan sama malu-malu. Terima kasih. Saya pun sekolah di Tarutung loh. 6 tahun melayani di Tarutung. Jadi saya sangat akrab dengan Tarutung itu. Kemudian siapa dari sini yang datang dari Samosir? Kabupaten Samosir. Kampung mertuaku itu, Samosir itu. Iya, terima kasih ya orang Samosir. Kemudian siapa yang datang kita dari Tapsel? Gak ada. Dari Pekanbaru? Wah, banyak kali Pekanbaru. Saya baru pindah dari situ bro, dari Pekanbaru. 5,5 tahun saya di situ. Di puncak kotanya itu. Bayangkanlah itu. Tengoklah orang Pekanbaru cantik-cantik kan. Semua kita cantik. Iya. Tapi pada saat ini terima kasih buat kehadiran kita semua yang ada di dalam gereja ini. Biarpun kita semua datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kampung yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, tapi katakan saat ini, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, angkat tanganmu ke dadamu, katakan, aku berharga di mata Tuhan. 1, 2 ya. Iya. Saya baru melihat kali ini, tadi wajahmu ketika baru masuk, wajahmu semua banyak yang keriting-keriting. Tapi sekarang wajahmu sudah rebonding semua. Oke, terima kasih. Iya, jadi luar biasa ini hari ini kita ya. Amang-inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sangat termotivasi dengan apa yang diseringkan oleh Bapak Dr. David Mills yang datang dari Australia. Itu dihadirkan kepada kita, begitu berharganya kita, semua mahasiswa-mahasiswa yang baru yang datang pada saat ini. Kita dimotivasi.
Dia berkata tadi, dia semester 3 di perkuliahan, baru dia mengenal Yesus. Karena dengan demikianlah dia dapat menggapai dan meraih segalanya di dalam kehidupannya. Dan kemudian yang kedua tadi ketika kita mendengarkan sharing, motivasi itu yang disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Posma Boru Marbun MP. Iya. Saya tadi ketika mendengarkan itu, seandainya dulu saya sudah pernah mendengarkan seperti itu motivasi atau dibuka cakrawala kita bagaimana menjadi mahasiswa sukses secara akademis, saya pikir saya mungkin sudah sama dengan Ibu Dr. Posma S3 ya. Iya, itu sudah sama mungkin. Iya. Tapi nggak ada dulu seperti itu. Nggak ada. Pokoknya kita diberangkatkan dari kampung, pergilah mang sekolah. Ya pergi. Paling berdoa. Gak ada penjelasan-penjelasan. Iya. Dan sudah diberikan kepada kita tips bagaimana menjadi mahasiswa sukses dari segi akademis. Sudah dijelaskan kan? Dah enak loh. Mau mendapatkan IP 3,50 caranya begini. Enak tadi loh. Saya ketika mendengar itu tadi rasa-rasanya mau kuliah lagi lah. Ini kurang cepat ini Ibu Posma ini memberikan penjelasan seperti itu. Pikirku bagi saya tadi ya. Ya. Jadi tidak ada lagi kemungkinan kau di bawah IP 3,5 itu. Dari buat tipsnya tadi. Dan jelas, fakta, aktual itu. Karena itu saya katakan selamat kuliah. Majulah. Dan kemudian dari Bapak Jubel Sitorus SD dikatakan tadi ada 4 yang menjadi ciri manusia utuh, mahasiswa utuh. Iya. Ini Bapak ini mau membedakan berarti ada mahasiswa setengah utuh. Hampir-hampir utuh. Dan mahasiswa utuh. Iya. Ini dikatakan tadi ada 4 ciri mahasiswa utuh. Yang pertama dikatakan adalah berilmu. Iya. Berilmu. Yang kedua dikatakan berketerampilan. Dan yang ketiga berakhlak, beretika. Dan yang terakhir dikatakan bertuhan. Betul itu. Kalau salah satu dari keempat ini tidak kau miliki sebagai mahasiswa, kupastikan kamu bisa menjadi mahasiswa setengah utuh, seperempat utuh, hampir-hampir utuh. Ya. Kalau kamu bertuhan, berakhlak, berketerampilan, tapi enggak berilmu, enggak mungkin itu. Kalau kamu berilmu tapi nggak ada keterampilan, apa itu? Itulah tadi yang dikatakan oleh Ibu Dr. Insinyur Posma Boru Marbun itu ya. Sekarang banyak IP 4. 3, sekian. Oh, tapi kali ini kalau tadi kita sudah di dalam sharing itu dikatakan menjadi mahasiswa seutuhnya. Tapi saya kali ini mau membawakan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya di dalam Tuhan. Ya. Saya spesifik dari salah satu yang dikatakan oleh Bapak Jubel Sitorus tadi. Bertuhan, berintegritas. Dan saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah cara pandang dan pemahaman kita terhadap diri kita sendiri adalah penentu utama.
soal motivasi, sikap, semangat, daya juang kita bertindak dan berbuat dalam menghadapi hidup kita ke depan. Jadi kamu harus mengenali dirimu. Kamu harus memahami dirimu. Jika kamu memahami dirimu sebagai orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, atau selalu berpikiran negatif terhadap dirimu sendiri, maka itulah yang menentukan bagaimana kamu melihat dan menjalani ke depan. Udah pasti itu. Gak meleset itu. Iya. Jadi ada satu pernah kesaksian dari seorang ibu terhadap putrinya. Karena di rumah mereka selalu terjadi hal-hal yang negatif dalam berbicara, dalam bertindak, dalam menyapa, bahkan dalam bertindak. Jadi entah kenapa mungkin kita sering mendengarkan seperti itu. Jadi borunya ini, putrinya ini sejak kecil hanya mendengar dari bapak dan dari mamanya, jelek kali kau, bodoh kali kau, loak kali kau katanya. Akhirnya semakin besar borunya ini, maka kalau dia berkaca, aku si loak-loak, aku si oto-oto, aku si bodoh-bodoh. Bodoh dia. Maka ketika dia sudah besar dan ketika mau kuliah tidak pernah ada semangat, tidak ada juang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena sejak awal dia tidak pernah diberikan motivasi bagaimana dia menghargai dirinya, memahami dirinya. Tapi yang tahu dia, aku bodoh, aku jelek, aku si loak-loak. Dipastikan orang yang demikian gak pernah bisa berhasil. Tetapi ketika kita mengalami dan melihat hidup kita begitu positif, begitu berharga, begitu istimewa, memiliki talenta, memiliki semangat, dipastikan kita akan melihat dan menjalani kehidupan itu dengan survive. Luar biasa. Dan itulah tadi yang dinyatakan di sharing kita itu. Bagaimana memotivasi kita, bagaimana mendorong kita. Supaya dapat menjadi mahasiswa yang benar. Mahasiswa yang seutuhnya. Sekarang kamu sedang berdiri di titik awal sebuah perjalanan baru. Coba renungkan, ingat semua khususnya mahasiswa baru yang hadir pada saat ini. Berapa bulan yang lalu engkau masih duduk di bangku SMA. Baju putih dan celana abu-abu. Iya kan? Masih hidup bersama dengan orang tua. Masih satu rumah dengan orang tua. Masih dekat dengan saudara-saudara kita. Masih dekat dengan sahabat-sahabat kita. Bisa begitu akrab, dekat, bersahabat satu dengan yang lain. Tetapi saat ini kalian sedang berada di kota Medan yang begitu luar biasa. Dengan wajah, tampilan, suasana, keadaan yang begitu berbeda dengan kampung halaman yang kita tinggalkan. Dengan desa yang kita tinggalkan, dengan suasana rumah orang tua kita yang kita tinggalkan. Dan kemungkinan besar inilah pertama kali kamu jauh dari keluarga. Jauh dari abang dan adik. Jauh dari keluarga dekat. Bahkan mungkin inilah pertama kali kamu menjadi anak kos. Atau tinggal di asrama.
Kalau selama ini di depan mama kau bisa bermanja-manja, makananmu disediakan, bajumu digosokkan, dilondrikan, kira-kira ketika kamu kos bagaimana? Bahkan inilah pertama kali kamu di dalam kehidupan kamu hidup di dalam kebebasan tanpa pengawasan orang tua. Yang bisa dilakukan orang tua sama kamu hanyalah berdoa. Biarlah anak dan buruku, putra putriku menjadi orang yang berhasil ketika diberangkatkan sampai ke kota Medan ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh kita semua sekarang memasuki satu zaman baru, yaitu dikatakan zaman gadget ya. Media sosial, zaman pergaulan yang berbeda. Dari desa yang tenang masuk ke kota Medan yang begitu hiruk pikuk, super sibuk, serba cepat, penuh tantangan, rintangan dan pergumulan. Tetapi kalian diberikan kesempatan, itu berarti kamu adalah istimewa, berharga pada saat ini. Karena kamu mendapatkan kesempatan dan keistimewaan yang sungguh luar biasa. Itu dikatakan kepada kita pada saat ini, kau sungguh hebat pada saat ini. Biarpun kita diperhadapkan dengan kompetisi atau persaingan hidup yang begitu menegangkan satu dengan yang lain. Tapi ingat, semua itu bisa dapat menimbulkan rasa bangga kita, semangat kita, sukacita kita. Tapi ingat, bisa juga itu membuat kamu takut, cemas, bimbang, dan khawatir. Itulah sekarang situasi keadaan yang kita hadapi. Sebagai mahasiswa baru yang datang di perguruan negeri atau di perguruan tinggi swasta. Dan mengapa pada saat ini kita diajak pada saat ini untuk melihat itu semua? Atau bagaimana kita memahami soal perubahan yang sedang terjadi? Engkau sedang mengalami transisi pada saat ini. Inilah yang menjadi pergumulan saudara-saudari atau mahasiswa-mahasiswa baru. Pergumulan kita semua pada saat ini. Dan itu jugalah yang menjadi pergumulan gerejanya pada saat itu, yaitu gereja GKPI Pamen. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan itu, maka gereja GKPI Pamen terpanggil untuk memanggil mahasiswa-mahasiswi baru pada saat ini untuk menjadikan supaya gereja GKPI Pamen menjadi rumah rohani yang baru bagi kamu. Ya. Makanya kita dipanggil, kita diajak, bahkan kita dimotivasi tadi supaya gereja GKPI Pamen sungguh-sungguh menjadi rumah rohani yang baru bagi kamu. Amin. Dan juga supaya kamu dapat melihat dan mengalami Bapa dan Ibu rohani untuk menemani, menuntun, menolongmu kepada pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih. Saya akan katakan kepada kita semua pada saat ini, karena saya berkecimpung di pastoral counseling, saya bersiap mendampingimu dalam menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah selama kau mahasiswa dan aktif di dalam kehidupan bergereja ini. Ya. Pengalaman kami setelah di Medan, di air bersih 5 tahun, di sini masih 6 bulan. Jadi kebanyakan yang menjadi konseli kami di tengah-tengah pelayanan itu adalah mahasiswa. Yang banyakan mahasiswa. Tapi paling banyak dari kaum perempuan. Laki-laki agak malu memberitahukan
kesusahannya. Tapi kebanyakan perempuan. Dan salah satu analisa, ini di Medan ya, di Medan. Ya. Dikatakan sudah banyak sekarang pemuda-pemudi yang sudah masuk ke ranah ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Bukan gila, enggak. Tapi pikirannya udah aneh. Hatinya udah aneh. Maka pada saat ini kami gereja GKPI Pamen dan khusus Pendeta Luis siap menjadi bapak rohanimu untuk menuntun kamu, menemani kamu untuk menjalani bahkan menghadapi segala tantangan yang terjadi. Amin. Siap? Betul? Khusus dulu mahasiswa baru. Siap menjadikan GKP menjadi rumah rohanimu? Siap? Ya, enggak usah takut kamu. Mana tahu dari kampung kita, gereja ini di GKP Pamen tidak pernah ditanyakan gereja mana kita. Tapi kita semua satu gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini semua PP kita ini, kupastikan ini 80% di luar GKP Pamen. Betul? Iya. Tapi adalah wajah mereka semua, wajah-wajah GKP. Iya. Iya. Atau kita ganti aja ya. Wajahnya tetap gereja dia asal, tapi hatinya sudah GKP. Amin. Iya, hebat ya. Luar biasa. Tetapi pada saat ini coba kita melihat bagaimana kira-kira kita berharga di mata Tuhan itu. Bagaimana harga kita dan mengapa kita dikatakan berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia ini bahkan segala sesuatu yang ada pada kita belum tentu bisa membuat kamu berharga dan dihargai. Tapi pada saat ini Tuhan berkata, Tuhan memanggil, Tuhan menyapa kita dan dikatakan Dia memberikan kepada kita satu identitas yang baru. Itulah yang menentukan goal hidup kita. Firman Tuhan memberi identitas baru, yaitu dikatakan engkau berharga di mataku dan mulia. Luar biasa ya. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada umatnya ketika masih berada di dalam pembuangan. Itulah yang disampaikan Tuhan ketika umatnya sedang terjajah. Umat Tuhan merasa gagal, hancur, bahkan seperti orang yang terkutuk, terjajah, terintimidasi, bahkan tidak memiliki harga diri lagi dan juga tidak memiliki nilai lagi. Mereka terbuang, mereka terjajah. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian dikatakan Tuhan mengajak umatnya. Tuhan mengajak kita pada saat ini. Tuhan sedang memanggil kita pada saat ini. Dia memberikan kepadamu, kepada saya, kepada kita semua satu identitas yang baru. Yang bukan ditentukan lagi oleh situasi dan keadaan dunia ini. Tetapi dikatakan ditentukan oleh Tuhan. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia di mataku. Itu dinyatakan oleh Tuhan melalui kasih-Nya. Itu dikatakan tadi, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita berharga di hadapan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan menyayangi kita. Dan Yesus adalah kasih Allah yang seutuhnya itu, yang sejatinya itu, yang telah mengasihi kita. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 5
ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Karena itu, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Sudah jelas. Jadi kita berharga karena memiliki Yesus. Kita berharga karena hidup di dalam Yesus. Kita berharga karena Yesus memiliki kehidupan kita. Inilah yang harus kita imani, kita terima, dan kita yakini pada saat ini. Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan karena Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan, membebaskan kita. Dikatakan engkau berharga di mata Tuhan oleh karena kasih karunia Allah, oleh kuasanya. Kalau kalian memandang diri sebagai orang kecil, orang yang tidak layak, atau orang miskin contohnya, atau tinggal dari desa, datang dari desa yang sangat tertinggal contohnya, mungkin bisa kalian menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang minder, ragu, bahkan kalah sebelum bertanding. Tetapi kalau kamu memandang dirimu, memandang pribadimu adalah yang berharga di hadapan Tuhan, yang istimewa di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi sumber motivasi yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini untuk meraih segala-galanya. Saya akan memberikan satu kesaksian dulu tentang diri saya kepada kita semua. Ya, mahasiswa ini ya. Saya tidak malu mengatakan itu. Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tapi tidak pala dibilang miskin jong. Miskin lah. Tapi kemiskinan inilah yang menjadi salah satu pendorong yang paling kuat, yang paling mendorong saya mengatakan di dalam kehidupan saya, sekolah atau tidak sekolah, saya tidak mau tinggal di kampung ini. Saya akan melihat kehidupan yang lebih baik. Dan pernah saya membuat tanda di kampung saya. Di kampung kami itu ada tembok atau namanya parit. Itu ya. Itu hampir setiap hari harus saya tumbuk begini. Saya akan meninggalkan kampung ini. Karena sakitnya hidup. Di zaman saya itu jujur loh saya katakan itu. Kami ada berapa tahun harus makan ubi dulu baru makan nasi. Kita masih SMP, sekolahnya itu PP 20 km. Iya. Jadi kita makan pun dari rumah satu priuk pagi-pagi, nasi itu sampai di sekolah udah lapar. Iya. Tapi ada satu semangat yang luar biasa yang mengatakan kita harus keluar dari kampung ini. Sekolah atau tidak, pokoknya keluar dari kampung ini. Baru yang kedua, saya mau mengatakan kepada kita pada saat ini, saya mulai dari kelas 5 SD sudah hidup di dalam kebatinan. Atau istilah sekarang hidup di dalam okultisme, hidup di dalam kegelapan. Tapi ketika itu saya jalani semua, ketika saya tempuh semua, biarpun banyak hal yang bisa kita lakukan dulu di masa kita hidup dalam kekuatan-kekuatan gaib itu,
Tapi salah satu hal yang pasti di situ, tidak ada jawaban, tidak ada solusi, dan tidak ada kepastian di situ. Tapi ketika saya waktu itu kelas 3 SPG, bukan SMA ya, Sekolah Pendidikan Guru, di Tarutung di Sipoholon. Ada orang Sipoholon di sini? Waktu itu saya mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Dan menurut saya itulah saya yang pernah serius kebaktian. Sekali itu. Yang notabene-nya besoknya mau Eptanas. Jadi ke gereja lah. Tapi jujur baru kali itu saya kayaknya begitu enak, begitu teduh, begitu luar biasa di tengah-tengah ibadah itu. Saya merasa damai sejahtera, senang dan apa semua. Tapi ketika pulang dari gereja, saya pulang ke asrama dan saya melemparkan Alkitab saya ke tempat tidur saya karena tinggal di asrama. Saat itulah terbuka firman Tuhan kepada saya dari Matius 6 ayat 33. Siapa yang tahu isinya? Mahasiswa baru, siapa yang tahu isinya? Yang tahu persis isinya itu nanti saya kasih satu Alkitab, terjemahan baru. 1, 2, 3, enggak ada. Isinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Itulah firman Tuhan, itulah awal pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Itulah awal pertemuan saya dengan Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan saya, yang berkata kepada saya, engkau berharga di hadapanku. Maka itulah menjadi sumber kuasa, sumber motivasi di dalam diri saya untuk maju terus berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Saya mengatakan kepada kita, saya diberangkatkan kemiskinan. Bahkan saya diberangkatkan ketidakadaan untuk sekolah. Tapi Tuhan cukupkan. Dan saya yakinkan, ketika Tuhan mengatakan dan engkau menerima dan mengaminkan pada saat ini, engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku. Saya yakinkan kau adalah pribadi-pribadi yang sukses di dalam dunia akademis dan cita-citamu masa ke depan. Amin. Amin. Sedangkan dari yang Bapak sharing tadi mengatakan, kalau yang terakhir itu tidak kita temukan, bertuhan itu dipastikan kita tak bisa mendapatkan dengan sukses dalam kehidupan ini. Jadi sebagai mahasiswa baru yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini, kita saat ini sedang menghadapi pembuangan dalam versi modernnya. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin inilah pertama kali kamu jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari saudara-saudaramu, jauh dari abang dan adikmu. Ditambah lagi satu pesan yang menjadi beban bagi kamu dari orang tua. Kamu harus berhasil ya guru, kamu harus berhasil ya anak. Ditambah lagi godaan gaya hidup di kota. Mungkin terjadi perasaan minder atau sebaliknya bisa kau menjadi mahasiswa yang sombong atau angkuh. Tapi saya mau mengatakan dan mengajak kita pada saat ini. Mari melihat itu sebagai kesempatan yang berharga dari Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Dan mari kita belajar membangun masa depan. Maka tantangan yang terjadi menjadi sumber motivasi dan kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata dan berjanji, engkau berharga di mataku. Jadi kekuatan luar biasa, ada jaminan loh. Engkau berharga di mataku.
Kenapa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menghidupkan kita, bahkan Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu kesempatan pada saat ini, dan Tuhan memanggil dan menyerukan statusmu atau identitasmu pada saat ini, katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Luar biasa ya. Bahkan tadi ketika di tengah-tengah sharing itu, kayaknya dari salah satu ibu atau bapak memberikan sharing itu, sudah memberikan satu jaminan yang begitu pasti bagi kamu. Mengapa diberitahukan itu? Karena kamu berharga. Karena kamu penting, karena kamu istimewa. Iya. Kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Posma itu bagaimana mencari IP Sigirtini, ada dulu seperti itu kerangka berpikir sama kita. Udah enak kali lo belajar, enak kali. Wah. Jadi itulah sebabnya hari ini, karena engkau berharga di mata Tuhan, maka hargamu itu sekarang direspon. Tuhan telah mengasihi kamu. Dikatakan tadi, siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Amin. Iya. Jadi jika kamu hidup tanpa Yesus, dipastikan hidupmu tidak punya arti dan tidak punya apa-apa. Karena hidup itu hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Baru yang kedua dikatakan, keistimewaan kita itu adalah sebuah transformasi yang sangat luar biasa untuk kita alami dan kita nikmati dan untuk kita fungsikan pada saat ini. Mengapa dikatakan demikian? Tidak semua anak seusiamu mendapat kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Banyak berhenti mungkin karena tidak ada biaya. Banyak berhenti sekolah karena tidak ada kemampuan orang tua. Mungkin ada yang bisa langsung kerja karena situasi kondisi ekonomi. Tetapi kalian saat ini diberi kesempatan. Itu berarti kamu istimewa. Fungsikan itu, pergunakan itu. Kembali saya mengatakan kesaksian tadi, saya katakan setelah sekarang ya, saya bersyukur keluar dari keluarga yang sangat miskin. Ya, mengapa saya katakan? Dulu kami ada 10 satu kelompok lah kawan. 2 perempuan dan 8 laki-laki. Hanya 2 orang kami yang anak miskin jong dari yang 10 ini. Kami 2 aja loh. Jadi kalau ini kawan-kawan kami ke sekolah dulu sudah naik Honda Cup 70. Udah ke sekolah itu. Karena 10 km kan PP. Dan mereka waktu pulang dari sekolah di tengah jalan sudah makan Indomie. Pada saat itu Indomie pakai telur sangat luar biasa itu loh. Enak kali itu pada saat itu. Ya kalau kita hanya lewatlah melihatnya, sekaligus menelan ludah kita. Tapi ketika belakangan ini saya bersyukur tadi mengatakan dari keluarga yang miskin itu, biarpun itu saya tidak saya kehendaki itu, ternyata hanya kami 2 yang berani keluar dari kampung dan yang sekolah terus. Ya, dan kami 2 berlomba-lomba untuk sekolah. Kawan itu sekarang berada di Pengadilan Negeri Medan menjadi panitera. Sudah S2 juga. Saya juga berlomba mengikuti dia juga. Tapi kawan kami yang pada saat itu jujur loh, kalau di kampung kami dulu mereka udah bisa kaya lah itu. Kenapa tidak? Orang tuanya udah punya mobil pada saat itu. Udah ke sekolah udah punya kereta. Kita jalan, gak ada apa-apa. Tapi yang 8 orang itu tinggal di kampung sekarang. Bukan karena gak ada uang,
tapi tidak ada memiliki satu nilai dalam kehidupannya. Seperti kata firman Tuhan, engkau berharga di mataku. Kalau kita berharga, kenapa enggak maju? Ya. Bahkan tadi di Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi sekali lagi saya katakan, dan katakan di dalam dirimu sekarang ini, katakan, aku berharga di mata Tuhan. 1, 2 ya. Khususnya hanya mahasiswa baru dulu, mahasiswa baru. Ya. Atau angkat tanganmu ke atas, tinggi-tinggi. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. 1, 2 ya. Kuat suaramu, 1, 2 ya. Belum kuat, 1, 2 ya. Oke, imani itu. Iman itu. Dan dikatakan mengapa kita berharga di hadapan Tuhan? Mengapa kita istimewa di hadapan Tuhan? Dikatakan karena kita telah ditebus. Karena kita telah ditransformasi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dia menebus, dia mentransformasi. Sehingga engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu bertanggung jawablah menjaga kualitas dirimu. Bertanggung jawablah menjaga kualitas imanmu, kualitas pengharapanmu, kualitas kasihmu, kualitas belajarmu, kualitas persahabatanmu. Maka dengan demikianlah engkau bisa menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Perbaharui. Ada kesempatan. Dan yang terakhir dikatakan kepada kita pada saat ini, berharga berarti harapan yang pasti telah terjadi. Berharga adalah harapan yang pasti. Tapi bukan Bapak harapan yang kedua kita ya. Karena itu nama Bapak itu yang memberikan pengharapan kepada kita pada saat ini ya. Iya. Dikatakan berharga adalah harapan yang pasti. Ketika kamu dikasihi oleh Tuhan, ketika kamu ditebus oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ingat, maka itu memberi dan membawa kamu kepada harapan baru. Harapan yang pasti, bukan lagi terbuang atau dalam pembuangan, tapi dikatakan engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Jadi karena itu pada saat ini marilah kita masuk kepada kesadaran yang begitu penting. Mari kita merenungkan pada saat ini, jika kita tidak bisa mendapat dihargai atau mendapat penghargaan di tengah-tengah dunia ini, tapi pada saat ini, di dalam kesempatan ini, Tuhan berkata, Tuhan memanggilmu dan Tuhan memberi identitasmu, dikatakan, engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu, biarkanlah pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan ini, biarpun kita mungkin masih bisa jatuh, masih bisa mengalami kelemahan, masih bisa mengalami tantangan atau pergumulan, bahkan bisa gagal dalam kehidupan ini, tapi ingatlah dan sadarlah. Tuhan berkata dan memberi jaminan, engkau berharga di mataku. Karena itu, saya mengajak kita semua, tanpa terkecuali mahasiswa-mahasiswi baru, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, dan juga Bapak Ibu yang menjadi tempat kita sharing tentang perkuliahan dan juga bagaimana menjadi mahasiswa yang benar pada saat ini. Kita dipanggil pada saat ini dan Tuhan menyatakan itulah yang menjadi jaminan dari Tuhan bagi kita. Jika engkau penting, jika engkau istimewa di hadapan Tuhan, kira-kira ada lagi yang sulit kita terima? Ada lagi yang sulit kita gapai di dalam kehidupan kita? Jawabannya tidak ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kira-kira kalau saya bertanya, adakah hal yang istimewa di dalam dirimu sekarang? Ada.
Betul. Betul. Kira-kira apalah hal yang istimewa di dalam hidupmu sekarang? Pacarmu? Bukumu? Kuliahmu? Atau yang lain? Biasanya setiap yang berharga bagi kita, kita pedulikan secara luar biasa. Sekarang begitulah Tuhan, memperdulikan, memperhatikan, mengasihi, menebus kita. Dikatakan engkau berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, secara khusus mahasiswa baru yang datang untuk kuliah di Medan ini, dikatakan orang yang dikasihi Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, dikatakan pastilah menjadi orang yang berhasil dan orang sukses di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Terima Yesus menjadi Tuhan dan keselamatan. Terima Yesus menjadi kehidupanmu. Gak ada yang lain. Ini harus jelas. Dan tidak bisa kau menjadi mahasiswa seutuhnya tanpa kamu bertuhan. Seperti tadi ya, bertuhan. Lalu saya tanya dulu kepada kita pada saat ini, mahasiswa baru yang saat ini. Siapa di sini yang sudah percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan kehidupan keselamatan? Angkat tangan dulu. Ayo dengarkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapakah di antara mahasiswa baru yang datang pada saat ini yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan kehidupan dan keselamatan? Angkat tangan. Terima kasih. Dan kupastikan kamu menjadi orang sukses dan berhasil di dalam cita-cita, impian dan harapanmu. Amin. Amin. Ya. Bagaimana pemuda-pemudi? Udah jelas ini menerima Yesus sebagai Tuhan kehidupan keselamatan? Angkat tangan dulu. Angkat mata ngamu, hubotoro mangnadaong. Siap buhimi tari dero. Angkat semua tangannya, semua. Terima kasih. Biarpun dari antaramu ada berapa ragu-ragu, tobatlah kau hari ini ya. Dari LPMI, percaya Yesus adalah Tuhan keselamatan kehidupan, angkat tangan. Terima kasih. Baru saya tanya dulu, Bapak Ibu yang hadir, semua pada saat ini, apakah penatua, apakah menjadi pembawa sharing kita tadi? Saya bertanya saat ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan keselamatan kehidupan? Angkat tangan. Terima kasih. Puji Tuhan. Maka kita dipastikan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses hari ini untuk ke depan. Amin. Iya, engkau berharga di mata Tuhan. Enak ya. Sama seperti saya saksikan tadi, jika saya tidak bertemu dengan Kristus, kupastikan hargaku tidak ada. Nilaiku tidak ada. Tapi Tuhan telah menebus, Tuhan telah mengasihi. Maka pada saat ini diajar kita semua supaya kita sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan keselamatan dan kehidupan. Amin. Itulah menjadikan kita menjadi mahasiswa seutuhnya dan menjadi bapak dan ibu yang seutuhnya dan menjadi orang tua yang seutuhnya dan menjadi pelayan yang seutuhnya jika sudah menerima, percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita berdiri semua. Kita berdiri untuk mengagungkan firman Tuhan ini dan mensyukuri pada saat ini. Dan semua kita yang hadir pada saat ini, jangan ada yang tidak berdiri, berdiri semua. Biarpun kau agak ragu-ragu, tapi saat ini ketika engkau berdiri, pastikan
bahwa kamu dalam kepastian. Tuhan berkata, engkau berharga di hadapan Tuhan. Katakan, aku berharga di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi kita. Sekali lagi, aku berharga di hadapan Tuhan. Karena engkau telah dikasihi, engkau ditebus. Biarlah pada saat ini kita dapat mengambil komitmen kita di tengah-tengah kehidupan kita, persekutuan kita ini. Yesus adalah Tuhan, keselamatan, dan kehidupan. Mari kita berdoa dan biarlah engkau menumpangkan tanganmu di dadamu pada saat ini. Dan kita syukuri pada saat ini bahwa kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena kita telah dikasihi, kita telah ditebus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji dan kami agungkan. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Jika Engkau Tuhan berseru dan mengatakan bahwa kami pada saat ini Tuhan, siapapun kami yang datang pada saat ini Tuhan di dalam ibadah ini, apakah kami Tuhan sebagai mahasiswa baru Tuhan, yang Tuhan panggil, dan juga sebagai Bapa dan Ibu, dan juga sebagai pelayan, dan juga sebagai orang tua pada saat ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan mengambil satu janji di hadapan-Mu Tuhan. Mengambil keputusan Tuhan pada saat ini, bahwa kami semua adalah yang berharga di hadapan Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah menebus kami. Engkau telah menguduskan kami Tuhan. Engkau telah Tuhan memanggil kami pada saat ini. Dan Engkau telah mengasihi kami. Karena kasih itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau berkenan Tuhan, memberikan kepada kami komitmen pada saat ini. Kami akan menerima Yesus adalah Tuhan, keselamatan dan kehidupan. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kasih dan kebenaran melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Dan karena iman sehingga kita memperolehnya. Allah yang mengasihi kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Mari kita meresponi firman Tuhan dan mengatakan, hidupku berharga bagi Tuhan dan aku menyerahkan seluruh kehidupanku hanya untuk memuliakannya. Sungguh terlalu indah untuk anugerah yang telah kita terima saat ini. Mari menyanyikan lagu dengan segenap hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dari salib tebus dosa kita. Sangat berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulat takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang.
berikan orang untuk kemuliaan-Nya. Kemanapun kita melangkah, Allah akan mengelilingi kita, akan mengawasi dan memimpin kita. Hari ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari KOR PP GKPI Pamen yang berjudul The Lord Bless You and Keep You. Kiranya pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Karena hari ini
GKPI Pamen membuat satu acara, yaitu ibadah penyambutan mahasiswa baru yang ada di Sumatera Utara ini dan terkhusus yang ada di Medan. Terima kasih untuk semua jerih lelah dari setiap panitia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan begitu semangat sehingga acara ini boleh terlaksana pada hari ini. Dan kami juga mau bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena kami melihat mahasiswa yang datang ini adalah pilihan Tuhan, di mana mereka boleh mendengarkan session bagaimana tips untuk kuliah supaya berhasil. Bahkan dengan itu ada satu komitmen lagi, berhasil juga di masa depan. Terima kasih Tuhan untuk semua mahasiswa yang boleh hadir pada hari ini dan semua kami yang ada di ruangan ini, baik itu anak PP, baik itu dari LPMI, baik itu dari anak CD, bahkan kami Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan boleh memakai hamba-Mu Amang Jubel Sitorus dan Inang Posma Marbun yang boleh menyampaikan supaya hal-hal yang disampaikan boleh menjadi bagian yang terindah di dalam hidup mahasiswa yang hadir hari ini untuk termotivasi belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah itu menjadi bagian yang menolong mereka untuk tidak bermain-main selama mereka kuliah di kota Medan ini. Mungkin mereka yang jauh dari orang tua, supaya mereka sungguh-sungguh fokus berkuliah dengan baik. Terlebih hari ini kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami, bahwa firman Tuhan mengatakan semua kami yang ada di ruangan ini berharga dan mulia, karena Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa pelanggaran kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya ketika kami sudah sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, maka kami akan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai orang tua, untuk tetap mengandalkan hanya Tuhan saja di dalam hidup kami, supaya kami nantinya boleh berhasil dan boleh menyenangkan hati kami sendiri, hati orang tua kami, terlebih menyenangkan Tuhan. Karena kalau kami boleh sukses, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan yang sudah mengatakan bahwa kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu dalam pelayanan bersama dengan Inang. Dan kami rindu Tuhan, semua mahasiswa yang datang hari ini boleh menjadikan GKPI Pamen ini menjadi rumah rohani mereka. Boleh menjadikan hamba Tuhan pendeta kami menjadi bapak
dan Ibu Pendeta menjadi ibu rohani mereka, supaya ketika mengalami pergumulan masalah, mereka boleh datang, mereka boleh menyampaikan keluh kesahnya, dan mereka boleh dilayani untuk kuat menghadapi semua tantangan, pergumulan, dan masalah yang mereka hadapi di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah pergaulan, bahkan di tengah-tengah keinginan-keinginan untuk boleh menghasilkan nilai yang terbaik. Berkatilah semua kami yang hadir hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Terlebih kami bawa, kami pertaruhkan semua mahasiswa baru yang berkuliah di Kota Medan ini. Tuhan, biarlah Engkau mencapai mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau hidup di tengah-tengah Kota Medan ini dalam menuntut ilmu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu GKPI Pamen. Biarlah Tuhan pakai gerejamu untuk menjadi tempat bagi semua mahasiswa untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan. Kami bersyukur untuk semua yang boleh dilaksanakan hari ini, dan kami mau kembalikan semuanya hanya untuk hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa depan anak-anak kami ini kami bawa kepadamu, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa, besok akan dilaksanakan ibadah raya pagi, siang, sore, malam. Biarlah mereka juga boleh datang untuk boleh bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan diberkati melalui sabda-Mu. Tuhan, di atas semua itu, kalau ada dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu lebih baik lagi memberi yang terbaik untuk pelayanan kami ke depan, bagi hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan menyertai kami sampai ke tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, biarlah kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dengan penuh sukacita. Itulah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Di dalam nama itu kami berdoa dan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, mari memberi yang terbaik dari Allah, karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Berikanlah dengan kerelaan hatimu, mari membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Di Son Adong Hubungan Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, berbueni ngoluku na sotar dognian, sagi ama agdona Tuhan, tolos ay diajuma sude dengan basam, jaloma Tuhan, saya Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Di sini aku bawa Tuhan
3 ayat 9 dan 10. Itulah firman Tuhan menghantar kita memberi persembahan kita. Demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan berisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan, mari kita beri persembahan kita. Kita semuanya boleh berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan lagu komitmen kita, mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamatku hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh.
bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan dalam rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi kurban persembahan kami. Adapun persembahan ini adalah yang Kau terima daripadamu, karena siapakah kami dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah kurban persembahan kami ini. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gereja-Mu seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Aku berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Wah, kita boleh dulu lah bersalaman juga ya, untuk kanan kirinya katakan kau berharga bagi Tuhan. Ya, rupanya belum ada pulang kita di sini karena kita masih ya cuaca sangat mendukung ya, hujan. Ya, kita masih ada di sini. Nanti sembari panitia boleh membagikan juga snack untuk adik-adik semua. Sudah lelah? Ada yang sudah lapar? Ada yang lapar kayak kakak? Ada yang satu hari tidak belum makan? Oh, udah lapar ya, nanti dibagikan ya. Oke, adik-adik, kakak ada mau ajak kalian main dikit boleh ya? Kan tadi udah dapat kertas. Yes, ada sesi game singkat dikit ya dari kakak ya. Oke, adik-adik tadi udah dapat kertas kan? Ya, coba diperhatikan dulu kertasnya. Ada sesuatu nggak di kertasnya? Cari kalian dulu. Ada nggak? Coba lihat, berbeda nggak kertasmu dengan teman sebelahmu? Tolong dibantu panitia, aku minta materi yang aku udah siapkan. Diantar ke sini. Kayaknya di sini kali ya. Atau bisa dipindahkan ini. Samuel, tolong. Hans, ya, biar lebih enak di sini ya. Ada yang udah dapat kertas? Oke. Kak Tria sudah siapkan ada PPT, nanti boleh dilihat di sini. Jadi, ya, karena ini kita banyak, nggak mungkin semuanya main kan? Jadi memang harus orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Tadi cepatnya kalian datang kan? Nah, aku bilang sama penerima tamu, siapa yang cepat dapat datang, ada sesuatu gitu ya. Nanti juga kakak akan bagikan 20 buku bagi yang terpilih. Makanya kemarin setelah kita sudah bagi undangan, di-share ada barcode kan? Nah, siapa cepat
dia dapat. Jadi buku tadi yang ditulis oleh Bang Jubel itu kita berikan 20 gratis. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Jubel, dikasih gratis. Untuk mahasiswa baru pertama kali gratis, aku aja beli. Iya kan? Aku aja beli, kalian gratis, asik ya? Oke, kakak-kakak, pertama kali lihat dulu di kertasnya. Ada enggak yang tulisannya, dengar ya, perhatikan. Paling bawah aku minta itu ditulis tangan. Tulisannya adalah kasih. Siapa yang dapat? Kasih. Sini. Ada kasih, bukan enggak semua itu. Hanya satu. Hanya satu tulisannya kasih. Enggak mungkin semua. Coba lihat. Bukan dalam kasih. Bukan ini ya. Bukan yang di belakangnya. Kasih tulisan tangan. Sini coba mana? Tulisan tangan loh. Yang mana? Bukan itu. Salah. Bukan. Kasih. Oh my. Yang tulisan tangan dek. Ada? Ada bang? Kecuali panitia. Ada yang dapat kasih? Sini dulu dong. Ya Anda beruntung. Ya, tepuk tangan ya. Oke, permainannya adalah. Iya, kalau adik-adik kelompokku biasanya udah tahu permainannya ini. Jadi mereka nggak bisa ikut main ya. Kalau nanti ada anak FIB nggak boleh main ya. Adikku pasti tahu ini. Oke, mana boleh bang? Mana tunjukkan dulu tulisan kasihnya. Oh iya, tunjukkan dulu. Ini tulisan tangan yang paling bawah ya. Iya. Namanya siapa cantik? Renita baru. Napi Tupulu. Oke. Tugasmu adalah kau orang yang paling beruntung hari ini ya Renita. Jadi ini gampang kok. Gampang kali. Suka main handphone kan? Suka kan? Kalau megang-megang handphone. Biasanya kalau kita ngetik-ngetik sesuatu ada emotnya kan? Oke. Kali ini kakak minta kamu tebak satu tokoh Alkitab aja. Tapi sesuai dengan emot yang udah Kak Tria siapkan. Ya kan? Kan rajin megang handphone. Jangan menyerah. Oke? Jangan menyerah sayang. Oke, boleh abang operator? Kita lihat ya satu-satu ya bang, jangan semua dikeluarkan. 1, 2, 3, silakan. Musik dulu. Kira-kira ini emot apa? Yang berhubungan dengan yang ada di Alkitab. Tidak boleh bersorak. Ayo, apakah ini? Ayo, ini coba dilihat. Ada love-love-nya. Ayo, enggak nanti baru. Tolong bantu aku panitia, tolong aku bantu sini dek. Nanti kalau nggak bisa baru kita lempar ke orang lain. Ini kira-kira tokoh Alkitab siapa? Ya, buat dulu musiknya itu biar seru dulu bang. Mana pemusik kami nih? Oke, kita hitung sampai 5 ya. Kalau nggak bisa cari yang lain. Coba. Apa dek? Apa? Adam dan Hawa. Kuat. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, benar nggak? Iya, Adam dan Hawa. Tepuk tangan dulu dong. Musik. Iya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk dia. Iya, tolong dikasih hadiahnya nanti ya Kak, silakan. Oke, jawabannya adalah Adam dan Hawa, silakan duduk. Oke, yang kedua, lihat lagi kertasnya. Makanya aku bilang cepat datang. Saya suruh lama. Tulisannya adalah Oke, jadi ibu-ibu yang cantik akan membagikan snacknya, tapi minta tolong. Sambilan boleh, tapi jangan sampahnya dibuang di dalam ya. Nanti setelah kita pulang kita bawa sendiri. Setuju? Setuju ya? Bisa ya? Oke, silakan ibu, tapi kita sambil main. Kata yang kedua adalah ya, aku suka kata ini. Enggak ada ya. Udah lah dek, kalian dengar aja lah kalau gitu. Sukacita. Ya, siapa di sini bersukacita? Coba cari sukacita. Mana? Sukacita. Kata suka, ayo sini cantik. Kok perempuan aja dari tadi? Berarti perempuan yang rajin datang. Sukacita, paling tulisan tangan.
bukan di kertas lagu. Bukan di kertas lagu adikku. Ayo, sukacita. Ada? Gak ada? Aduh sedih kali aku gak ada tulisannya. Sukacita. Oke. Ada dek, sini. Mana cantik? Mana? Yes, betul. That's right. Sini. Tepuk tangan dulu dong. Perempuan-perempuan terdepan. Sini. Oke. Ya, walaupun makanannya sudah dibagi, tetap fokus ya. Aku sedih kalau aku dicuekin. Jangan cuekin aku lah. Oke, emot yang kedua adalah, diperhatikan ini gampang. Sebenarnya ini untuk anak-anak sekolah minggu gampang, cepat. Itu apa? Ayo. Kalian ini ya. Ayo. Ini apa? Apa? Hah? Apa? Kuat lah pakai mic-nya. Nabinu. Coba jelaskan satu-satu apa itu? Apa itu? Nabinu, tapi apa? Yang satu ini apa? Ini. Oke, ya dijelaskan. Ini apa? Ini apa? Hujan deras turunlah, gitu. Hujan deras. Oke, ini? Ya kuatkan dek, kuat pakai mic. Batra. Itu? Oke. Itu ada burung merpati, lalu ada janji Tuhan pelangi. Benarkah itu Nubang? Benar? Yeay, Dianu, tepuk tangan. Ya silakan duduk ke depan. Ya ditaruh di sini aja. Cepat kalian menerima kotaknya ya, setelah itu kakak mau main bergrup. Oke, yang ketiga. Ya masih agak-agak ini ya. Masih agak-agak rame membagi makanannya. Udah aku tunggulah dulu waktunya ya. Ya kembali mengingatkan, tidak pulang dulu kelah kita ya di sini ya. Dan jangan ada yang pergi. Oke, selanjutnya ada kata damai sejahtera. Ada kata damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai, peace. Ada damai sejahtera. Kau lagi? Siapa? Ini orang berbeda. Oh ya pasti temannya lah ya, namanya cepat datang. Sini adik. Perempuan lagi. Oke, kita siap-siap ya. Kira-kira siapakah tokoh Alkitab berikut ini? Ayo sini cantik. Oke, kita lihat. Tokoh Alkitabnya siapa ya? Oke, ini pegang mic-nya. Oke, ya namanya siapa? Dari jurusan mana? Nama aku Alicia Marbun dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian USU. Oke, dari pertanian ya? Alicia Kak. Alicia, oke perhatikan slide berikut ini. Zreng, mana pemusik kami nih? Atau ada yang gak bisa gantikan pemusik? Apa ini? Wow, makin lama makin agak-agak sulit. Apakah itu? Mata kalian tertuju ke mana? Apa ini dek? Kain dan Habel Kak. Apa? Kain dan Habel. Kain dan Habel, coba lihat lagi lebih jelas. Perhatikan dulu emot, setiap emot. Tung. Udah kalah lah dia ya, salah ya. Kakak kasihlah kesempatan satu lagi yuk. Perhatikan secara keseluruhan. Ayo. Tiga, 2, 1. Wah, Anda belum beruntung sayang. Gak apa-apa ya cantik. Silakan duduk. Pepe enggak. Oke, siapa yang mau jawab? Cepat. Itu, adik ini. Sini adik cantik ya, kamu. Otoritas permainan di tangan MC.
Jangan protes. Kalau ada yang protes dicat aja nanti kakak ya. Oke, apa? Oh, salah ya, udah kasih kau kesempatan, jangan dipukul sayang. Kalau mic itu gini, kalau suatu saat kau melayani MC jangan dipukul-pukul, cuma gini, chest test gitu. Jangan dipukul, barusan ku bilang. Nggak bagus deh, nggak bagus mic-nya dipukul. Apa deh jawabannya? Kain. Apa? Kain. Kain, apakah benar kain? Dibagi dua-dua kotak satu. Oh, iya. Oke, siap. Ada? Tidak. Kain, salah. Oke, kalau ada yang lapar, nanti kotaknya dibagi dua aja lah aku rasa ya. Tolong panitia adik-adik ini dikasih dulu lagi. Siapa yang benar? Oh apa? Oke, siapa namamu dan jurusan apa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah Isa. Apakah Isa? Kenapa Isa? Coba lihat emo terakhir, tunjukkan Bang. Tertawa, arti Isa apa? Tertawa, ya tepuk tangan. Selamat ya, siapa namamu tadi? Agnes. Oke, Agnes Monica, bukan? Oke, dicatat ya Kak. Ya nanti yang pemenangnya aku panggil aja semua. Oke, terakhir dulu. Sebelum kita permainan kedua, aku kasih nanti selingan biar lebih menarik dulu ya, biar agak rame kita di depan ini. Aku nggak mau sendiri. Hidup ini nggak baik katanya untuk sendiri, setuju kan? Oke, yang terakhir. Oke, kakak pilih kata, coba dilihat lagi yuk. Kesabaran, nah ini penting kali untukku, aku suka kali marah-marah, jadi biar sabar gitu ya. Kesabaran, mana ini kesabaran? Cari dulu, ada kesabaran? Mana sih sabar ini? Kesabaran, dicek dulu, cek and recheck. Kesabaran, inilah kalau udah pengaruh makan, tidak peduli apapun, fokus pada perut. Kesabaran, adakah? 3, 2, ya kesabaranku pun hilang. Mana kesabaran dek? Tenot, nggak ada. Oke lah yang terakhir. Kelemah lembutan yuk. Kemurahan. Kemurahan. Ada kata kemurahan, ada buah-buah roh kakak buah di situ. Kemurahan. Murah hati, suka memberi. Ada? Mana kemurahan? Kemananya tadi dikasih kertasnya itu? Kok nggak ada? Kemurahan. Jangan malu-malu. Gaps, kamu yuk Gaps. Sikit. Gaps. Cek, seperti apa? Bukan. Ya, nanti kita ketemu di vokasi ya Gaps. Oke, yang lain. Ayo, enggak ada ya? Wah, enggak ada. Ya udahlah. Kalau enggak ada. Oke. Next. Kebaikan. Yang punya tulisan kebaikan. Enggak yakin aku. Gak mungkin enggak ada. Kebaikan enggak ada? Oke. Jangan nanti nyesal ya. Oke, kebaikan enggak ada. Semua kakak coba dulu. Kesetiaan. Ada tulisan kesetiaan. Lihat paling samping, kesetiaan. Heri ya? Wes, Heri, sini Heri. Kok jadi aku yang semangat ya? Heri, vokasi, hidup vokasi. Ayo Heri, oke Heri, tolong jangan salah Heri. Kalau nanti salah, nangis di pojokan PK kamu. Oke, next ya Her, ini gampang menurutku. Tapi menurutmu nggak tahu Heri. Kamu jantungan? Enggak. Oke, perkenalkan dulu namanya dari jurusan mana? Perkenalkan, nama saya Herianto Gulo. Saya jurusan Administrasi Perkantoran Digital. Oke. Ini. Next, abang dah. Lihat. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Aku tidak akan memberikan jawaban. Tatapanmu sangat tajam, aku jadi takut. Coba lihat nih Her. Toko Alkitab, lihat satu persatu. Agak susah, cluenya. Salah satu kriteria pria yang dicari oleh wanita. Wis. Setuju kan? Ya, yuk. Siapalah tokoh di Alkitab yang akan, ya, dari karakter sifatnya itu pasti perempuan akan cari.
Aku aja membutuhkan pria seperti dia. Ayo, pelan-pelan. Tengok satu persatu ya, Her. Nih. Ada yang tahu sesaya? Kakak kasih clue-nya. Kalau ini lambang apa? Lalu wanita lagi. Ini ngapain? Dia ngapain? Jogging. Dia ngapain? Oke, Kak bantu. Lari, kabur. Ah, siapa itu? Enggak boleh. Apa jawabannya, Eri? Oh ya. Aduh, apa jawaban? Jangan kau lihat si Gaps. Saya Gaps nggak tahu jawabannya itu. Apa? Tunggu, sabar. Habis itu. Siapa di toko Alkitab? Ketika dia dia lari. Yusuf. Siapa? Yusuf. Yusuf, benar atau tidak? Iya, Yusuf ya. Tepuk tangan dulu lah. Ya. Oke, thank you Harry. Nanti dikasih sama panitia ya. Dicatat nanti namanya. Ya, hadiah malam minggu, Her. Oke. Kita ganti permainan kedua. Aku minta. Aku butuh 8 orang. Siapa yang mau main? Oh, enggak, yang lain. Yang lain, yang udah maju enggak kakak kasih? Kamu ya? Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Kamu, sini deh langsung. Mahasiswa baru enggak? Mahasiswa baru enggak? Kau anak apa? Tunggu gantian dek, tadi kamu dari situ. Siapa? Mahasiswa baru dek. Sini mahasiswa baru, sini. Mahasiswa baru, sini. Yang belum ya, yang belum. Sini cu, sini. Iya sini, ya. Jangan anak FIB terus. Berapa? 8, maju. 1, 2, 3, 4. Oke, kali ini perempuan, nanti ganti laki-laki. 8. Aku butuh 8. Berbaris. Oke, kita lihat ya. Siap-siap dulu, nanti mana pemusik? Ya, setelah ini aku butuh dulu pemusik, tolong dicari. 2, 4, 6, masih 6. Oke, sini, maju cu. 2. Udah pas kan? Udah ada 2. Oke, jadi permainannya seperti ini. Kita lihat, saksikan. Kami membutuhkan kalian kecepatan. Ya, dia harus cepat tapi harus berpikir. Ya, di sini masing-masing kalian akan kakak berikan 1 huruf. Ya, kakak berikan 1 huruf. Diacak, jangan berurut. Dengar ya, 1 huruf. Dari kalian berdelapan ini, buat 1 kata saja. Yang dari ada itu, jadi pelan-pelan, kan ada 8. Gak harus 8 ya kalian, apakah 3, apakah 4, apakah 5 atau 6. Yang penting 1 kata yang punya makna. Kalian urutkan, bisa? Dari huruf yang kakak siapkan, jadi ada 8 huruf. Oke, bisa ya? Oke, kita bagi, diletakkan di depannya. Jangan dilihat dulu, lihat yang hurufmu sendiri. Nanti kita hitung ya. Kita main cepat, dilihat dulu waktunya ya. Coba dulu lihat waktunya. Kalau 15 detik berapa kata? Tulis dek. Lihat dulu dek. Cukup 15 kata. Buat dulu alarmnya, waktunya. Udah? Oke, belum. Lihat ke depan. Harus jujur. Jujur, lihat ke depan. Oke, lihat ke depan, tunjukkan. Oke, di sini ada huruf yang sudah kita siapkan. Kalian harus menyusun dari sini ya, dari sini ke sini. Dengan 1 kata. Ya, 1, 2, 3, siap. Kerjakan cepat. 1. Ya, 1 menit aja, berapa huruf? Nanti biar ganti grup. Cepat. Kita kasih waktu 1 kata. Tunjukkan. Matahari, benar. Next, lanjut lagi. Cepat. Bawa musik bang. Ya ayo cepat. Banyak katanya ini.
Enggak harus 8 huruf. Ayo cepat. 1, 2, 3. Apa? Oh, iya. Oke, Maha. Next. 2, hitung 2. Bantu lucu, 2 huruf gitu. Tuliskan di kalian apa bantu. Ya, cepat. 1 menit ya. Udah, mana? Kok berantem? Masih 2 huruf. Masih 2 kata. Kayak gini kalau perempuan. Apa? Rahmat. Oke, lanjut 3 kata. Mana? Oke, next. 4 huruf. Lanjut. Kalian asik gitu, kami masih asik makan. Berapa? Rama, next. Masih 5. Tenot. Hati, berarti mereka dapat berapa kata? 6 ya? 6 ya? Oke, silakan duduk. Ganti tim. Letakkan di depan. Tepuk tangan dulu. Ya nanti ya dikasih mereka. Oke, ganti tim, laki-laki, aku mau laki-laki. Masih yang main. Ayo pria. Siapa yang mau? Banyak kalian? Ya sini. UP mana kalian? Dari fakultas mana? Fakultas apa? Fakultas apa kalian? Wes teknik, sini. Ayo sahabatku teknik. Silakan duduk. Ayo, ini teknik semua. Wus, teknik Jaya. Teknik apa kalian? Teknik apa? Industri. Semua industri. Wus. Apa? Mukanya sampai merah. Sini, geser. Weh. Geser. Butuh berapa? 2, 4, 6. 2 lagi. Anak mana? Fakultas mana? Teknik, sini sama kakak teknik. Woi, tepuk tangan dulu dari teknik guys. Oke, teknik Jaya. Biasanya gitu kalian kan? Teknik industri kan dek? Oke, teknik industri ya. Ya nanti ketemu sama Kak Tria ya. Tak kapan-kapan. Itu kertasnya, bantu dulu belakang, kasih sama orang ini Aca. Kecuali kata yang tadi. Tidak boleh kata yang tadi mereka sebutkan. Oke, ingat ya. Yang disebutkan mereka adalah mata, hati, maha, rahmat, sama apa? Tamah. Nah. Hei. Gak boleh. Oke, karena kalian laki-laki, kalian kasih waktu 40 detik aja. Gak bisa, ini gak bisa gitu. Anak teknik. Ya. Oke, 40 detik aja karena mereka dari tadi ngomong-ngomong. Oke, Bang, ini anak teknik, Bang. Anak-anak adik-adik Abang ini, Bang. 1 menit. Oh ya udah, oke, anak-anak teknik. 1, 2, 3, yuk cepat. Ayo anak teknik, ayo dilihat Abang dulu ini anak teknik, cepat. Apa? Hama, oke 1, tulis. Hama. Apa? Haram, oke 2. Tepuk tangan dulu dong anak teknik. Apa ini? Marah, lanjut. 3, marah. Hari, oke next. Apa? Air next. Air, tulis. Apa? Ayo teknik.
lanjut deh. Lanjut deh. Masa itu aja? Iya. Mana? Rima. Apa rima? Oke, next. Lagi. Lumayanlah aku tertawa hari ini karena ada ini. Lanjut. Apa? Kalian pintar-pintar ya. Apa? Oke, next. Berapa huruf? Berapa huruf dek mereka dek? 10. Dari teknik industri mendapatkan 10 kata. Wah, tepuk tangan dulu. Hidup teknik. Oke. Ya, karena kalian pergi berarti nggak butuh hadiahnya untuk Katri aja itu. Oh ya, kasih dulu. Ya, kasih. Oh, kalian kayak gaya berfoto. Fotolah dulu kita, fotolah dulu kami berarti sebelum dapat. Sekali-sekali foto dulu sama anak teknik, izin ya. Jangan main-main ya. Dah yuk teknik industri. Kakak Anda. Kakak kita teknik industri, ayo. Alumni KM Kausu, ayo. Berarti harus ikut kalian KM Kausu ya. Kutandai kalian. Jumpai Kak Tria nanti ya. Ayo, belum loh. Gimana? Oke, anak teknik sarangeo. Kali ini aku. Enggak tahan aku. Oke, thank you anak-anak TI. Ya, teknik industri. Makasih adik. Siapa nama kalian? Siapa ketua Indo gengnya nih? Siapa ketua ini? Oke. Temui kakak nanti habis ini ya. Ya, jumpa kita hari ini ya. Habis dari sini. Oke. Ya. Sudah lelah? Oke, kalian mau ngasih pengumuman untuk buku dulu ya. Bolehlah ya. Untuk pembagian buku ya. Selamat malam ya teman-teman, adik-adik semua. Snacknya, sampahnya dikumpul yang bagus ya, itu satu. Yang kedua, snack kita banyak, jadi nanti kalau keluar ambil lagi satu-satu gitu. Jadi satu orang 2 gitu ya. Bonus lah kira-kira gitu ya. Nanti bisa dikasih ke teman-temannya di apa. Salam juga dengan teman-teman di kos ya. Oke, kita dek nanti foto-foto dulu sayang boleh? Ya nanti ya, kita akan mau membagikan buku kepada 20 orang yang beruntung ya. Ayo, boleh? Ya bolehlah kesini dulu, dibawa bukunya supaya kita bisa berbagi-bagi buku. Oke, tepuk tangan dulu lah dulu, kasihlah dulu semangat yuk. Yang dapat buku siapa aja? Oke. Yang namanya kakak sebutkan bolehlah ke depan ya. Ya nanti habis ini kita biar bisa malam mingguan bareng ya. Yang pertama ada Juwita. Mana Juwita? Juwita udah pulang? Oke. Yang kedua Inang Juwita. Yang kedua Leonard
Evandro Benedict Sitompul. Mana ini? Leonard Sitompul. Oke, pertama tadi Inang Juwita, persilakan Inang. Yang kedua Leonard. Yang ketiga Grace Meita Rasela. Mana ini Grace? Grace, ya maju deh. Dapat dia maba. Silakan. Oh ya boleh. Oke, kita tunggu ya Bu. Di sini Bu berbaris. Inang di sini Inang. Yang selanjutnya Lestin Putriyani. Lestin Putriyani. Mana Lestin? Lestin Putriyani. Yang kelima Priska Soneta Gracia Simangunsong. Ya harapannya didengar ya Dek. Kalian tadi kan sudah makan. Kakak belum makan. Ya ayo biar cepat aku juga makan. Ayo. Bisa ya? Priska Soneta Gracia Simangunsong. Gak ada? Oke kalau nggak ada Lydia Sibarani. Mana Lydia Sibarani? Ayo maju Lydia Sibarani. Daniel R.S. Hasugian. Mana Daniel R.S. Hasugian? Lanjut Melanie Sitorus. Melanie Sitorus. Ega Octavia Sinaga. Ega. Mana Ega? Oke, selanjutnya Jessica Dahlia Tambunan. Jessica Dahlia Tambunan. Selin Graciarini. Oke. Lanjut. Ega Octavia Sinaga. Udah. Jessica Dahlia Tambunan. Selin Graciarini udah. Joni Fitra Simanjunta. Joni Fitra Simanjunta. Serin Ulsi Nadea. Ya senang dia harus gitu ya ekspresinya kan Dek. Seron Silaban. Wah satu margaku nih. Serin Ulsi. Oh Seron Silaban gak ada? Oke Gabriel Tarigan. Sim si Gaps, enggak kau ya Gaps ya. Gabriel Tarigan. Gabriela Simamora. Ada Gabriela Simamora. Indah Sitanggang. Mana ini orang-orangnya? Atau udah duluan tadi pulang ya? Sayang sekali ya. Indah Sitanggang, gak ada? Irfan Martogi Simanungkalit. Irfan Martogi Simanungkalit. Baru Samuel Gabriel Alamuan Nenggolan. Samuel. Ya, hidup FIB. Yang terakhir, Herald Jordi Partogi Pasaribu. Herald Jordi Partogi Pasaribu. Oke, yang ada ini ada 4 yang hadir. 5, 6. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan. Iya, kepada Ketua Panitia untuk boleh memberikan buku. Dan beserta penulisnya langsung, yaitu Bang Jubel Sitorus. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Ada yang mau pingin bukunya? Oh ada. Yang menyerahkan ketua, aku tinggal sama foto aja. Yalah, yang menyerahkan harus ketua. Iya. Oh gitu. Ya, baiklah. Ini sebenarnya kan kita konsisten sebenarnya. Kita buat 20 daftar. Dari yang mendaftar itu ada sekitar 42 ya. Lalu kita acak, kita ambil 20. Nah yang datang tinggal 6. Berarti kan ya yang datang lah. Cuman gini, dalam hatiku ya kasihan juga ya enggak ini. Nanti kita kasih tambah bonus 4 lah ya. Jadi pas 10, jadinya enggak 20. Nah siapa kempaknya nanti biar si Tria yang milih. Yang ini ku kasih dulu.
Selamat ya. Ya selamat ya. Siapa namanya? Baca ya, jangan jadi pajangan ya. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Silakan dibaca bukunya. Yes. Kiranya kita semakin termotivasi. Persiapkan. Oke, 2 orang yang berikan kesaksian tadi cowok cewek. Yang summary, yang ngasih summary ya. Ada yang ini tadi sini. Nah, kamu tadi yang ngasih summary kan? Ya, dapat 2. Satu lagi tadi cowok. Mana dia? Mana tadi yang ngasih summary? Oh, dia. Oh, nantilah bang. Ini yang ngasih kesaksian satu lagi. Nah, sabar. Ada, nggak ada lagi? Oke, nah ini bang, adik kita. Ya, oke. Oke, kita foto bersama. Tolong difotoin dong kameramen. Senang ya? Pingin? Mana Bona ini? Fotonya Hans Bona. Oke, terima kasih. Oke, demikian acara kita hari ini. Nanti dinantikan lagi acara-acara baik di kampus maupun di gereja yang datang. Baik yang pingin-pingin, berarti next time mari kita lebih inisiatif lagi. Ditunggu nanti ya. Oke, 3 lagi, yang paling cepat datanglah. Ya, semuanya paling cepat datang. Nggak, selain kalian.